seperti profesi-profesi seputar desain interior, pendidikan lanjutan desain interior, perspektif pembicara mengenai CV dan portofolio seberapa penting sih, dan juga potret keadaan dunia keprofesian sekarang. Sebelum kita mempersilahkan pemateri pada siang ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Merupakan lulusan arsitektur di Technische Universitas Wien, Austria, dengan pengalaman di bidang desain dan arsitektur lebih dari 25 tahun. Mendirikan Architelier pada tahun 1992 yang kemudian berubah menjadi Atelier Cosmas Ghazali pada tahun 2005. Cosmas Ghazali sering dikenal dengan karya arsitektur yang modern dan futuristik, namun tetap menerapkan sentuhan lokal dalam setiap desainnya. Kecintaannya pada desain dan arsitektur membuatnya diakui secara nasional maupun internasional dengan proyek yang tersebar tidak hanya di Indonesia namun juga di Singapura dan India. Salah satunya adalah Abhyagama Hotel and Resort di Diga, India yang akan selesai di tahun ini. Pada tahun 2012, beliau menerbitkan buku pertamanya, yaitu Soul of Space. Nah, ini banyak sekali prestasi dari Bapak Cosmas. Ini mohon maaf Pak, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya akan bacakan di antaranya Pak ya. Yaitu adalah IAI Award tahun 2002, kategori residensial untuk Villa Ganesha Bali. Lalu ada pemenang juara pertama untuk 2 penghargaan, Sayembara Desain Pusat Cendramata Pariwisata 2018 untuk destinasi wisata Morotai, Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang, Bangka Belitung. Lalu juga ada The Gold Award for Singapore Interior Design Award from Society Interior Designer Singapore, dan pada tahun 2020 lalu berhasil memperoleh General Idea Award dari International Busan Design Award kategori Craft. Selain aktif sebagai profesional arsitek, Cosmas Ghazali juga bergabung dalam IAI Jakarta, IAI Indonesia, IAI Jakarta sebagai Kepala Bidang Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional, serta anggota Tim Sidang Pemugaran atau TSP Pemprov DKI Jakarta. Kecintaannya terhadap seni rupa membawanya aktif di dalam Dewan Pengurus Yayasan Mitra Museum Jakarta, Dewan Pengurus One Piece Art Club Indonesia, serta patron di Art Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Cosmas Ghazali. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Oke, langsung saja Pak, teman-teman ini sudah penasaran dari pagi kita mendengarkan sesi pertama dan ini sesi kedua yang tidak kalah menariknya, bahkan lebih menarik juga ini Pak. Dipersilakan Pak. Ya oke, selamat siang teman-teman semua. Ya kan? Selamat siang. Siang hari ini semoga habis makan kita nggak ngantuk ya. Saya akan membawakan ini bukan pengajaran atau apa, tapi kita lebih ke arah sharing terhadap pengalaman apa yang telah saya lakukan selama ini. Oke, next coba. So, the life after ya kan, nah, itu penting banget ya. Jadi kita selama sekolah itu kan seringkali kita fun ya kan, terus kemudian kayaknya teman banyak ya, semua rame-rame, terus udah gitu tugas-tugas selalu kita selesaikan, udah mepet-mepet pun juga ya kan kita berlembur dan sebagainya, terus kita lakukan itu semua dengan kegembiraan. Yang penting adalah kita bisa lulus ya kan. Nah, kalau di dalam dunia profesi itu sudah berbeda, tidak demikian, ya kan? Nah, jadi kita lihat nih ya, masuk universitas, kuliah 4 tahun, lulus universitas. Nah, setelah itu apa? Kita tahu ya bahwa tantangannya itu banyak banget. Ya. Kita MEA itu Asian Economic itu people starts by the end of 2015. Jadi sekarang tuh udah 6 tahun MEA itu berlaku. Terus berarti ada globalisasi ekonomi, ya. Terus belum lagi ada revolusi industri 4.0. Ya. Jadi itu merupakan suatu kondisi-kondisi yang tidak bisa kita hindari dan itu akan berjalan. Apa artinya? Artinya yaitu
tentu negara ASEAN Economic itu ada 10 negara ya, berarti opportunity kita itu menjadi lebih luas ya. Ada 10 negara ASEAN yang bisa kita istilahnya beraktivitas di negara-negara tersebut. Tapi di satu sisi juga mereka pun juga punya kesempatan untuk masuk ke Indonesia. Ya. Terus kemudian berarti ini dengan adanya industri revolusi industri juga apa yang bisa terjadi? Kita adalah bisa show off terhadap apa yang kita lakukan. Jadi semua itu saling pasarnya semakin luas, tapi di satu sisi juga teknologi membuat kita mempermudah istilahnya memasarkan diri kita. Next. Nah ini yang tadi saya bilang, pasar semakin luas, tapi jangan lupa loh, pasar semakin luas itu berarti kompetisi juga semakin besar. Ya, kalau tadi saya katakan sosial media, kita akan lebih mudah untuk memasarkan diri kita melalui sosial media, tapi itu juga berarti orang lain punya kesempatan yang sama. Jadi, walaupun kelihatannya semakin mudah, semakin gampang, tapi sebenarnya persaingan juga akan semakin ketat. So, satu hal yang harus kita bedakan adalah bahwa desain interior itu bukan menata atau styling interior. Ya, itu harus benar-benar kita ketahui. Ya, karena banyak orang berpikir bahwa desain interior itu pekerjaannya hanya menata atau styling. Kita desain interior itu sebenarnya pengetahuannya hampir menyerupai juga dengan para arsitek. Ya kan, makanya di tempat kami semua arsitek tuh harus belajar juga desain interior karena itu adalah perencanaan ruang. Bedanya hanyalah dari skalanya, tapi tetap yang dilakukan adalah perencanaan ruang. Ya. Maka dari itu, desain interior pun harus mengetahui yang namanya skala, harus mengetahui yang namanya technical, pengetahuan, dan sebagainya. Next. Nah ini, desain itu menyangkut apa saja. Ya, kita tahu bahwa di situ menyangkut kepada sosial ekonomi, ya, kepada teknologi, science, history, art, culture, psikologi. Jadi itu semua pengetahuan-pengetahuan itu harus dimiliki oleh seorang desainer. Ya, jadi jangan sebagai seorang desain interior berpikir, oh kerjaan saya kan cuma mendesain suatu ruang. Ya kan, ya sudah, kalau saya bisa tahu warna, saya udah tahu ini, saya udah menjadi desain interior. Tidak bisa, ya, karena apa yang dilakukan seorang desain interior pada waktu dia mendesain bangunan baru, pada waktu dia mendesain bangunan heritage, pada waktu dia mendesain perkantoran, atau dia mendesain rumah sakit, itu dia harus mengetahui segala macam ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena supaya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia desain itu akan tepat sasaran. Next. Oke. Ini kita bisa lihat ya, bidang pekerjaan selain menjadi desain interior itu bisa jadi apa sih? Ya kan, jadi apakah kita harus selalu pure ke desain? Saya mengatakan begini, ini juga berlaku buat arsitek ya kan, bahwa dengan basic studi yang kita miliki bukan berarti kita akan terpaku atau terbatas hanya di situ saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya kan. Jadi misalnya kita bisa menjadi konsultan, benar-benar pure konsultan desain interior, tapi kita juga bisa menjadi product design karena kita menguasai ruang, ya kita juga bisa menguasai, kita belajar lagi untuk menguasai produk, ya. Terus kemudian kita juga bisa menata misalnya stage, teater, ya kalau acara, ya, dan jangan lupa kita bisa menata juga untuk perfilman, ya. Jadi seorang desain interior itu tidak harus selalu punya projectnya mendesain interior suatu rumah atau apa, tapi kita juga bisa misalnya untuk movie setting, ya kan, atau dia menjadi seorang kontraktor, ya, atau pengajar, dan juga bisa menjadi seorang jurnalis, ya. Jadi banyak sekali keprofesian yang bisa kita lakukan dengan background pendidikan kita. Next. Oke, nah ini yang paling penting, bagaimana relasi antara kata-kata kunci yang saya berikan ini, ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sukses? Ya, pertama-tama adalah konten, ya. Konten atau basic knowledge daripada orang tersebut itu sangat diperlukan.
Ya, jadi kita tidak harus, ya saya selalu mengatakan kita tidak harus selalu lulus dari universitas yang paling top. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau kita bukan lulusan universitas top. Tapi kita tidak boleh juga ya lulus dari universitas yang tidak baik gitu loh. Jadi basic itu perlu. Ya. Terus kemudian saya selalu mengatakan by the end pengetahuan yang kalian miliki pada waktu kalian belajar di universitas itu harus kalian olah setelah itu. Jadi selalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi sukses itu tergantung daripada diri kita. Apa yang kita lakukan di dunia nyata setelah kita lulus. Ya, advice saya selalu mengatakan jadilah seorang yang unik. Ya, uniqueness itu penting sekali karena disitulah kita akan outstanding di antara sekian banyak orang, sekian ribu orang. Ya. Melalui apa? Melalui awardings ya. Jadi kita juga harus ikut perlombaan dan sebagainya ya. Kita harus membuat karya-karya yang signature, karya-karya yang unik ya. Jadi kadang-kadang di dalam dunia itu kita harus berpikir bukan hanya sekedar mencari uang ya. Banyak orang sekedar mencari uang. Saya kalau dibayar begini saya nggak mau. Mendingan saya nggak kerjakan. Atau misalnya saya mau yang saya cari adalah gaji yang tinggi kalau baru di awal. Menurut saya, hal-hal tersebut itu tidak akan mengasah diri kita sendiri. Ya, jadi carilah sesuatu yang membuat kalian menjadi unik. Jadi misalnya, kalau kalian mau kerja di suatu perusahaan-perusahaan konsultan, carilah perusahaan-perusahaan konsultan yang baik, yang bagus, di mana itu bisa mengembangkan jati diri kalian. Ya. Terus kemudian tentu dengan hal itu packaging juga menjadi sangat penting, ya kan? Jadi bagaimana kalian secara personal membungkusnya itu, ya. Terus kemudian juga marketing, ya. Marketing itu berarti relation, ya, relation, publication dan sebagainya. Nah, tadi kita kalau lihat di nomor 2 uniqueness, ya. Kalau kita uniqueness, kita mempunyai awards, ya. Terus kemudian kita mempunyai karya-karya yang signature, ya. Itu pasti nomor 4-nya juga akan menjadi baik ya kan karena kita dengan adanya relation ya orang pasti akan mempublikasikan ya kan kita memang bisa mempublikasikan diri kita sendiri ya sekarang sebenarnya kalau melalui sosial media itu semua orang bisa melakukan tapi bukankah yang terbaik itu adalah kalau orang yang lain yang melakukan publikasi terhadap diri kita ya kan itu akan mempunyai efektivitas yang sangat tinggi. Nah kalau itu berhasil ya dengan packaging yang tepat, yang menarik. Jadi packaging itu adalah misalnya tentang diri kita ya, personal ya. Jangan kita udah menang award terus kita jadi orang yang sombong banget, ya kan? Mau di interview aja setengah mati, ya kita milih-milih, ya. Terus kemudian seperti itu. Terus kalau ke acara atau apa kita seolah-olah kita untouchable, ya karena kita menang award sekian banyak. Itu nggak bisa, ya. Kita tetap sebagai desainer kita adalah manusia sosial. Kita harus mempunyai packaging yang baik, yang tepat. Jadi packaging itu personality kita juga. Ya. Nah, kalau ini semua 4 kategori ini saling berkaitan, tentu kita mempunyai high demand. Itu berjalan secara dengan sendirinya. Next. Next. Oke, ya. Nah, oke, nanti pertanyaan akan saya jawab ya. Nah, ini uniqueness tadi ya. Sebentar. Kontennya ya. Jadi konten adalah basic knowledge of professionalism. Ya, kita harus melakukan banyak sekali inovasi. Ya. Kemudian next. Ya. Saya selalu mengatakan apa sih yang kita harus ketahui ya seorang desainer ya satu harus selalu melakukan inovasi ya terus kedua dia harus mengetahui tentang technical knowledge ya kemudian yang tiga tentu dia harus mengetahui mengenai regulasi juga ya kan regulasi itu apa kalau di desain interior apa sih regulasinya misalnya berapa desibel yang harus kebisingan yang diizinkan untuk misalnya rumah sakit atau sekolah atau gedung teater dan sebagainya. Ya
ya kan. Kemudian juga bagaimana mengenai peraturan kebakarannya, jangan sampai kita memakai material-material yang memudahkan untuk terjadinya kebakaran. Ya, nah itu regulasi-regulasi yang harus diketahui oleh para desain interior. Ya, terus kemudian tentu kita juga harus mengetahui bagaimana tentang kontrak ya, menyusun kontrak itu ya. Dan yang paling penting adalah yang sering menjadi kelemahan kebanyakan para desainer adalah time management ya kan. Nah inilah bedanya saya bilang pada waktu kita sekolah ya sama pada waktu kita bekerja. Pada waktu kita kuliah itu yang penting adalah pada hasil terakhir kita bisa menyerahkan, kita menyerahkan. Tapi kalau kita bekerja, time management itu menjadi sangat tight. Kita harus bisa mengatur sedemikian rupa. Bahkan kita akan menguntungkan terhadap klien kalau kita bisa selesai lebih awal daripada schedule yang telah diberikan. Ya, nah, jadi makanya time management itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, next. Ya. Inovasi tadi, ya mengenai material, pengetahuan material penting sekali. Kita harus research kemana-mana. Ya, banyak sekali saya bertemu dengan para desain interior baru yang baru lulus. Kalau saya bicara material ini, nggak tahu. Material itu nggak tahu. Bagaimana kita bisa mengembangkan berbagai macam inovasi di dalam pikiran kita kalau material yang kita ketahui sangat terbatas. Misalnya begini, contohnya tukang masak. Tukang masak kalau dia tahu bumbunya hanya garam dan merica, makanan apa aja yang bisa dia buat, ya kan? Kan menjadi sangat terbatas. Tapi kalau dia mengenal ada pala, dia mengenal ada kemiri, dia mengenal ada bawang putih, bawang merah, ya kan, kemudian ada serai, ada jahe, ada segala macam, ya kan. Nah, dari sana dia bisa melakukan berbagai macam jenis masakan. Nah, itulah pengetahuan terhadap material itu penting. Makanya kalau ada exhibition ya atau pameran-pameran, pergilah ya di pameran itu. Pergi melihat dan bertanya. Bertanya ya bukan hanya sekedar melihat saja gitu loh. Karena kalau hanya melihat-melihat, apalagi ya zaman sekarang ya, melihat selfie, ada yang lucu kita selfie, kita foto dan sebagainya. Tapi itu cuma hanya sekedar itu, nggak ada gunanya. Kalian justru harus banyak sekali bertanya. Bertanya kan banyak sekali orang-orang teknikal yang bisa menerangkan. Ini kegunaannya apa? Kenapa ini begini? Materi ini bagaimana? Kalau kena panas seperti apa? Kalau terbakar seperti apa? Kalau kena cahaya seperti apa? Nah, itulah sistem pemasangannya seperti apa. Itu yang harus kalian pelajari. Next. Ya. Ini termasuk salah satu inovasi. Contohnya, jangan berpikir materi itu harus sesuatu yang serba mahal, harus sesuatu yang kita datangkan, import dan sebagainya. Seringkali banyak sekali materi-materi yang ada di sekeliling kita. Hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, tapi kita harus berpikir out of the box. Saya beri contoh ini apa? Ini adalah cobek. Ya, waktu itu kita bikin hotel di Batu Malang ini. Kita mencari tahu apa sih kerajinan apa yang menjadi ciri khas daerah Batu ini. Ternyata adalah mereka banyak sekali bikin kerajinan cobek. Cobek itu adalah suatu alat dapur yang banyak dipakai memang hanya di dapur, kebutuhan dapur. Tapi bagaimana kita sebagai seorang interior designer bisa berpikir out of the box, berpikir dengan cara yang berbeda, ya kan, sehingga kita bisa menggunakan cobek ini sebagai elemen dekoratif. Di sini kita bikin sebagai backdrop daripada lobby bahkan, ya kan. Nah, disinilah kita bisa lakukan bereksperimen dengan material-material yang ada di sekeliling kita. Makanya sering-seringlah untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita, hal-hal yang simple dan sederhana. Next. Ya, misalnya ini juga, bagaimana sih caranya kita bisa membuat tiang ya supaya kolom-kolom itu menjadi menarik, ya kan? Terus kemudian bagaimana kita buat dia dengan pencahayaan, ya itu penting sekali ya. Jadi detail-detail ini, pengetahuan teknik yang tadi saya sampaikan itu bisa membuat karya desain interior kita menjadi lebih unik, ya kan? Menjadi lebih outstanding. Next. Nah ini misalnya bagaimana kita bikin ceiling, ya kan, terus kemudian kita kombinasi juga di lantai, ya lantainya ada teraso, kita bikin motif-motif batik, kita cetak dan sebagainya. Nah kita harus tahu teraso itu apa.
dan bagaimana sifat teraso, apa yang bisa dilakukan oleh teraso, ya itu penting sekali, ya. Terus juga bagaimana kayu itu bisa disusun seperti apa itu kayu, bagaimana kombinasi antara material satu dengan material yang lainnya, apa efek apa yang ingin kita berikan terhadap ruang tersebut. Nah itu yang harus kita ketahui. Next. Ya, ini kita punya hotel Aston sekarang kalau nggak salah Nico Hotel namanya di Tanjung Benoa Bali, ya kan. Nah ini juga dare to be different, ya. Ini kita bikin kamar mandi, kamar mandinya kita bikin justru dengan berada di tengah-tengah ruangan, ya kan, kita tutupin semua dengan kaca transparan, ya. Ini memang ini presidential suite-nya, ya. Nah sehingga orang akan berpikir masa kamar mandi seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mandi dan sebagainya, ya kan? Kita memang pasang korden di situ. Jadi kita ada vitrase tipis yang kita bisa pasang sehingga dia bisa kita bisa istilahnya mendapatkan kita punya privacy, tapi di sisi lain juga merupakan sesuatu yang baru gitu loh. So dare to make something different, ya. Kita punya teori-teori, ya kan, tapi teori-teori itu adalah sebagai basic, bukan berarti kita tidak bisa berubah, bukan berarti kita tidak bisa membuat sesuatu yang berbeda, ya. Next. Nah ini backdrop juga, ya, kalau kalian bisa lihat nih backdropnya juga kita bikin, ya, kita bikin bentuk ini kan pohon-pohon Kamboja. Kalau di Bali banyak sekali pohon-pohon Kamboja, ya kan, terus kemudian dengan warna yang gelap, be there, ya, ya. Terus kemudian kita bikin ada kuf-kufan ini, kita bikin suatu ruangan, ya, jadi ruang di dalam ruang, ya kan, kemudian kita kasih itu lampunya side table punya lampu, itu kita bikin lampu gantung. Nah itu juga lampu gantungnya juga kita desain sendiri, ya. Jadi banyak hal-hal detail-detail yang kita desain, ya. Kalau kalian bisa lihat itu juga cermin di kamar mandinya, itu juga mirror, pinggir mirrornya itu semua kita juga desain sendiri, kita kasih motif bunga-bunga dan sebagainya. Jadi berikanlah your own signature, ya kan, sehingga ini bukan hanya sekedar beli di toko yang ada gitu loh, tapi menjadi sesuatu ciri khas yang berbeda. Nah inilah keunikan-keunikan yang harusnya kita ciptakan. Next. Ya, nah ini kita lihat, ya, kita ambil dari filosofi juga, ya. Kalau kita bisa lihat, ya, sebelah kanan itu, ya, itu motif-motif capung, ya, ada dinding yang kita kasih dari kayu, ya. Kita itu sebenarnya dari kayu kita suruh cutting, ya kan, kemudian bentuknya adalah capung, karena capung itu di budaya Bali itu dia sebagai simbol reinkarnasi, ya kan. Kemudian kita lampunya kita coba bikin dari fiber, ya kan, kemudian kita kasih kawat, ya, jadi bikin sesuatu yang berbeda, out of the box. Next. Nah ini ada lagi juga kita bikin ruangan, kamarnya kita bikin seperti ada di dalam ruangan tersendiri, ya kan, sehingga dia bisa menjadi lebih skill-nya menjadi lebih hangat, lebih warm, ya kan, sehingga walaupun kamarnya itu besar dia tidak loose seperti begitu saja. Ya. Dare untuk memberikan sesuatu yang berbeda, misalnya kayak ini backdropnya kita kasih warna biru, ya, kemudian kita di depannya kita kasih lagi tadi bentuk-bentuk capung, ya kan, kemudian side table-nya juga sesuatu yang besar, ya kan, kemudian kita kasih mirror untuk memberikan memantulkan cahaya daripada balkon, ya. Nah seperti ini gitu loh, jadi create space in space, ya, pergunakan tekstur, ya, pergunakan warna, ya kan, sehingga kita bisa membuat suatu ambience yang baru, ya. Atau seperti ini misalnya bathtubnya kita taruh di luar, ya, benar-benar berada di teras karena kebetulan kamar ini juga dia punya view yang bagus, ya, tapi orang lain tidak bisa melihat ke arah balkon atau teras ini, ya kan. Nah jadi di sini kita juga bikin sesuatu yang berbeda. Orang kenapa tidak bisa berendam di luar, ya kan, toh tidak ada orang yang bisa lihat misalnya, ya. Nah terus kemudian juga yang penting dia juga terlindungi, ya, dari hujan, ya, supaya alat-alat itu tidak cepat rusak, keran-kerannya tidak cepat rusak, ya. Kemudian juga dinding bata, coba kalau kalian bisa lihat itu dinding-dinding bata, ya,
kita bukan bata yang polos saja, tapi kita buat secara 3 dimensi, ya kan, ada maju mundur, kita memberikan tekstur, ya. Jadi permainan itu adalah selalu color dan tekstur, ya. Nah, ini tadi unik, ya. Tadi yang saya katakan unik. Kita harus membuat diri kita unik, ya. Karena tanpa uniqueness, kenapa orang harus memilih kita? Kenapa kita adalah interior designer atau arsitek yang dicari orang, ya. Terus maka itu tadi saya katakan, to be unique it means you have to build your own character, ya. Tapi ya itu bukan hanya sekedar pokoknya saya mau beda aja gitu. Own character itu juga harus melalui suatu research and development, karena bukan hanya sekedar beda, tapi sekedar beda dan memang menjadi sesuatu yang sangat indah, ya. Untuk estetika juga harus selalu diperhatikan, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah what is the need of human in the future. Itu menjadi salah satu konsep yang harus kita pikirkan. What people need in the future. Jadi kita harus menjadi trendsetter, bukan trend follower, ya. Karena kalau trend follower itu adalah what people needs now and what others have already made, ya. Makanya copy paste itu adalah sesuatu yang saya selalu sangat menyayangkan. Jangan pernah copy paste. Kalau kalian belajar dari orang lain atau lihat karya orang lain itu sah-sah saja, tapi bukan untuk ditiru, tapi untuk dipelajari. Makanya membaca itu penting sekali untuk kita pelajari apa sih yang dilakukan oleh desainer tersebut. Kenapa dia lakukan itu? Nah, kalau kita bisa melemparkan pertanyaan itu, kenapa dia lakukan itu dan solusinya apa? Kemungkinan besar kita juga bisa mempunyai solusi yang berbeda. Ya kan? Nah, dari situ kita belajar untuk mencari suatu solusi, ya. Nah, yang paling penting lagi adalah what the human needs in the future. Itu yang penting karena kita create for the future. Jangan sampai kita bikin desain sesuatu, ya, begitu dia jadi, terus orang lihat, wah, kayaknya kok kuno banget, ya, atau wah, ini mah basi banget. Tapi berusahalah untuk membuat sesuatu sampai katakan 10-15 tahun kemudian, bahkan waktu orang melihat itu, orang bilang, wah, ini masih tren sekali. Ini padahal udah dibuatnya 10. Nah, kalau kita menjadi trendsetter, maka kita yang selalu akan dicari orang. So, makanya mempelajari what the human needs in the future itu sangat penting. Next. Ya. Ini kita pernah buat perlombaan sebenarnya untuk Tokopedia. Waktu itu kita diundang, ya, salah satu kita ikut partisipasi untuk membuat perlombaan. Nah, Anda bisa lihat ya, kita bikin ini seperti ini. Ini sangat futuristik sekali, ya kan. Kantornya itu adalah kantor yang sangat bebas. Ini ruang-ruang meeting yang kita buat floating, ya kan. Kita ada jembatan ya di atas, ya, jadi orang dari atas bisa melihat ke bawah. Di bawah adalah ruang kebersamaan, ya. Terus kemudian kita masukkan jungle ke dalam ruangan ini, ya. Jadi seperti benar-benar is like a dream, ya. Next. Ya, nah, kalian bisa lihat ya bagaimana kita mengolah, ya. Ingat, ruang itu terdiri dari 6 sisi, ya. Jadi ada 4 sisi dinding, kemudian sisi lantai dan sisi plafon ceiling. Nah, itu yang harus kita create. Bagaimana kalau kita punya ruang yang besar? Bagaimana kita supaya tidak lost? Bagaimana kita meng-create ruang-ruang yang lebih kecil, ya kan? Nah, inilah pengetahuan yang kita harus miliki. Dan bagaimana ruang itu? Apakah ruang itu selalu lurus, ya, ataukah ruang itu bisa menjadi sangat bebas? Di sini kita kombinasi antara garis-garis geometris maupun bentuk-bentuk kurva, ya kan, supaya ini terjadi yin dan yang, ya. Kemudian kita lihat bagaimana kombinasi warna itu. Tujuannya kantor ini buat apa, ya kan? Nah, inilah yang kita lakukan. Next. Oh ya, yang karya yang tadi itu kita memang tidak terpilih oleh Tokopedia, ya kan, tapi kebetulan ini akhirnya kita masukkan untuk perlombaan interior design di Singapura, ya. Kita malah mendapatkan award dari Singapore Interior Designer Associates, ya. Jadi nggak perlu takut kalau kita punya good idea, kemudian ide itu tidak direalisasikan, bukan berarti good idea itu adalah bad idea.
good idea is still good idea ya, dan kita bisa lakukan ini dan kita bisa submit ini kepada perlombaan. Jadi mungkin Tokopedia waktu itu berpikir budgetnya mungkin mereka takut dan sebagainya ya, sehingga ini tidak direalisasikan. Tapi kita akhirnya mendapatkan award. Dengan melalui proyek ini kita mendapatkan award, kita juga diakui secara akademis ya kan. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa karya-karya yang kita buat itu adalah karya-karya yang bagus dan menarik. Saya nggak pernah merasa berkecil hati kalau misalnya karya saya tidak dibuat ya kan. Tapi saya yakin kalau karya itu menarik, maka saya pun bisa submit ini sebagai perlombaan entah kapanpun juga, dan ini bisa menjadi sesuatu karya yang ternyata seperti ini kita mendapatkan awarding, Gold Award waktu itu. Ya. Next. Ini kantor kapal api ya. Ini kita tahu, ini kita lobinya ya. Jadi kantor kapal api ini sebenarnya berada di area yang sangat bising sekali karena dia berdekatan dengan pasar Tanah Abang dan stasiun kereta api Tanah Abang, sehingga tingkat trafficnya sangat tinggi. Karena dia begitu daerah ini sangat tinggi dan trafiknya padat, maka kita tidak bisa membuat suatu bangunan yang orientasinya keluar. Makanya saya bikin orientasi ke dalam. Saya selalu menyebutkan bangunan ini adalah bangunan introvert. Ya. Nah, orientasi ke dalam yang kita lakukan adalah kita buat courtyard ini. Courtyard ini merupakan sumber segala-galanya. Jadi sumber cahaya, sumber pengudaraan, ya kan, dan sumber kehidupan. Nah, disinilah kembali kalau kita tahu bahwa bagaimana kita harus menjadikan ini sebagai sumber, maka courtyard ini harus kita buat, harus kita desain sedemikian rupa supaya menjadi menarik. Karena semua ruangan kantor-kantor yang berada di sekelilingnya itu akan orientasinya ke sini, orang akan melihatnya ke sini, ya. Nah, jadi kalian bisa lihat bagaimana kita bisa membuat ini seperti suatu oase, ya, di dalam courtyard ini menjadi suatu oase, tapi juga kombinasi terhadap industrialisasi dan sebagainya, ya. Next. Ya, kalian bisa lihat bagaimana ruang kerjanya. Ya, ruang kerja ada yang tertata, tapi juga sebenarnya penataannya itu menjadi sangat free flow. Ya, karena yang di sini kita melihat dari usia-usia mereka yang bekerja. Di sini kebanyakan usia muda, sehingga saya tidak mau membuat kantor yang bersifatnya konservatif. Ya, memang di sini masih ada meja-meja yang bisa mereka pakai, tapi kita juga membuat tempat-tempat duduk di sekeliling meja-meja itu ya, sehingga orang bisa berdiskusi ya kan, sehingga terjadilah meeting-meeting informal ya. Ingatlah bahwa kapal api ini bukan hanya sekedar manufacture ya, kopi saat ini menjadi lifestyle. Maka dari itu kantor yang kita buat adalah kantor lifestyle. Mereka harus melakukan atau membuat ide-ide kreatif dengan kopi yang mereka miliki. Jadi basic dasar itu adalah kopi. Jadi kopi itu bukan hanya sekedar yang kita minum pada waktu pagi hari, tapi itu kopi menjadi suatu lifestyle. Ya, kita selalu bilang sekarang kalau kita mau ketemu, kita selalu bilang, yuk ngopi-ngopi. Kopi-kopi itu udah suatu kata, kalimat menjadi lifestyle. Padahal mungkin kita nggak minumnya kopi, bisa aja kita minumnya teh. Ya, tapi itulah lifestyle. Sehingga kantor ini kita harus juga buat menjadi sesuatu yang lifestyle. Ya. Color itu penting sekali karena dia bisa memberikan tingkat produktivitas yang tinggi ya. Kebebasan bentuk. Jadi kita memberikan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya contohnya, ini adalah ruang brainstorming ya, yang di bawah ini sebelah kiri bawah. Nah, itu kita bisa bikin sistem seperti amphitheater, terus kemudian kita banyak sekali bantal-bantal yang dengan berbagai bentuk, berbagai macam warna, berbagai macam ukuran yang kita taruh di situ. Kenapa? Karena menurut kita setiap manusia itu punya pribadi yang berbeda. Jadi dia mempunyai kebebasan untuk memilih mana yang paling nyaman buat diri dia tersebut. Ya, karena tujuan kita adalah supaya orang-orang ini merasa sangat nyaman, dan karena dia nyaman maka dia akan menjadi orang-orang yang produktif. Next. Ya. Nah, ini kita bisa buat kayak telepon booth ya dan sebagainya ya kan. Nah, kita bisa lihat juga jadi ada orang yang lebih mau sendiri, dia bisa bersendirian, ada yang mau diskusi beramai-ramai, dia bisa diskusi ramai-ramai, ada yang ingin duduk di meja kerjanya seperti biasa, ada yang ingin duduk seperti di meja bar yang lebih tinggi, atau dia mau berdiri. Jadi kita memberikan kebebasan kepada sekian banyak orang. Next. Ini kantor kapal api yang baru ya, yang sedang lagi mau dibangun. Ini kita fondasi sedang berjalan ya. Ini adalah interiornya. Ini baru pertama kali ini kita
kasihkan ke publik ya mengenai interiornya. Jadi ini memang di sini di bangunan tersebut lebih banyak yang duduknya adalah BOD-nya, Board of Directors. Sehingga kita mau membuat sesuatu yang modern, tapi di satu sisi juga ada konservatif yang harus kita berikan karena usia daripada orang-orang yang duduk di kantor ini sudah berbeda ya kan. Jadi lobbynya juga ini adalah lobby ya yang diinginkan oleh board of director, sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana kita membawa orang dari luar masuk ke dalam suasana yang berbeda ya. Kalau tadi oase yang di gedung A itu lebih bersifat fun, colorful ya, yang di sini lebih bersifat konservatif ya kan, tapi tetap kita bisa merasakan bagaimana keunikannya itu. Jadi seperti di ruang yang sangat berbeda. Jadi Anda sekalian bisa melihat bagaimana saya di sini membuat tekstur ya, untuk ruang tersebut. Next. Ini office-nya ya kan. Ya, jadi tetap mempunyai konsep yang sama juga, di mana orang mempunyai kebebasan ya untuk meja yang tinggi ya. Nah, tapi di sini kita juga sudah mengatur adanya karena ini proses ini sudah berjalan selama masa pandemi, sehingga kita akhirnya harus menyesuaikan desain-desain kita, di mana di sini kita memberikan penyekat-penyekat di antara satu meja dengan meja yang lainnya ya, dan penyekat itu bisa buka tutup di saat diperlukan saja. Next. Ini proyek kita yang juga sedang hampir selesai ya, gedung review ya. Jadi ini saya juga bereksperimen dengan material baru. Kita memakai Formica ini yang tahan terhadap outdoor ya. Terus kemudian bentuk juga, kebebasan bentuk itu buat saya sekarang juga menjadi sangat penting ya, karena orang juga mempunyai identitas diri yang berbeda ya kan. Jadi kebalikannya ya, kalau di kapal api itu ya, di kapal api itu justru bentuk kita sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel. Karena apa? Karena di sekelilingnya itu banyak sekali ruko-ruko dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, pada waktu kita memberikan bentuk yang sangat sederhana, justru bentuk sederhana ini menjadi outstanding di antara kerumitan atau di antara kekacauan yang ada di sekeliling secara urban. Nah, di review ini justru kebalikannya. Ini adalah daerah yang penuh dengan pohon-pohon, ya kan, daerah Kemang yang hijau, banyak pohon-pohon lebat, banyak daerah residensial. Maka dari itu saya justru membuat bangunan yang outstanding, agak berbeda, yang tidak konservatif ya. Terus kemudian pemakaian materialnya justru saya juga banyak sekali memakai ini material kayu, formikanya juga adalah kayu, karena itu untuk mengimbangi terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan tersebut ya kan. Jadi materialnya kita memakai material alam, dan ini juga tahan terhadap outdoor. Ini interior dalamnya ya kan, kita juga karena ini merupakan suatu showroom juga untuk Herman Miller ya dan Ligne Roche, maka kita juga membuat suatu experience ya. Jadi inilah yang selalu kita lakukan, bagaimana dengan interior itu harus merupakan suatu pengalaman ruang ya. Ini karya kita yang terbaru ya, yang kemarin kita baru groundbreaking ya. Ini adalah karya kantor Innofarm ya. Nah, kalau di sini kembali ini lain lagi. Jadi ini justru kita di sini bermain, kalau kapal api tadi masif orientasinya ke dalam, ini karena karya bangunannya ada di BSD ya, kemudian BSD juga mempunyai area yang sangat hijau, yang sangat menarik, maka kita sebenarnya karya ini transparan. Jadi bangunan ini lebih banyak dipakai sebenarnya oleh pemilik untuk seperti laboratorium ya, mereka melakukan banyak sekali research di dalam ini. Nah, sehingga buat mereka menjadi sesuatu yang istilahnya menjadi mereka ingin menunjukkan kepada dunia luar apa yang mereka lakukan gitu loh. Walaupun research itu kan sebenarnya research itu bisa dikatakan sangat rahasia ya, tapi di sini mereka menunjukkan inilah karakter daripada pemiliknya juga ya kan, bahwa mereka sangat open sebenarnya ya, sangat transparan. Dan di sini ditunjukkan, jadi dan sangat simpel, sederhana. Jadi bisa dilihat bahwa bentuknya yang kita ambil juga sangat-sangat simpel dan sederhana. Tapi dari mana tekukan-tekukan itu ya? Kalau kalian Anda bertanya, kok saya bikinnya aneh ya, kenapa bisa miring-miring, nongkrong-nongkrong gitu? Nah, sebenarnya tekukan-tekukan itu atau lengkungan-lengkungan yang kita dapatkan itu adalah berdasarkan studi kita terhadap sinar matahari
yang jatuh kepada objek tersebut. Jadi kita berusaha untuk membuat bangunan ini karena sifatnya maunya transparan yang dimiliki, yang diinginkan oleh pemilik, maka kita berusaha untuk dia saving energi. Sehingga disinilah kita atur supaya pantulan-pantulan sinar matahari itu tidak optimal atau tidak masuk ke dalam, sehingga bangunan itu tetap merupakan bangunan yang ramah lingkungan. Next. Jadi jelas sekali bahwa teknologi itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan zaman sekarang terhadap semua karya desain, ya kan? Terus sehingga kayak tadi kita meriset atau kita mengukur bagaimana panasnya matahari, ya kan? Kemudian juga sehingga matahari itu bisa diukur bagaimana dia masuk ke dalam ruangan. Dan tadi kita lihat bahwa dia transparansi itu tetap kita memakai double glazing, tapi bentuknya itu terjadi berdasarkan riset alam terhadap bangunan yang ada. Nah, ini lobi utamanya. Kita bisa lihat kantor ini juga kantor riset yang penuh dengan anak muda. Jadi kita mau membuat ini menjadi fun, ya. Itu ruang-ruang itu, box-box itu adalah ruang-ruang meeting, ya. Kita mau di sini kalau dari luar kelihatannya sangat simpel sederhana, begitu kita masuk ke dalam justru kita akan ada fun-nya itu, ya. Karena itu adalah ruang-ruang meeting, ya. Kita melihatnya seperti pohon yang tumbuh, ya, tumbuh ke dalam karena ini adalah research, ya. Jadi filosofinya dia harus terus bertumbuh dan bertumbuh, ya. Next. Ini ada kantor lain lagi, ya, yang kita sudah buat, ya. Ini adalah kantor di bidang transportasi, tapi kebetulan pemiliknya itu sangat percaya terhadap Feng Shui. Jadi di sini kita memakai warna sebagai sebagai aturan Feng Shui-nya, ya. Jadi ini adalah entrance, ya. Tapi bagaimana warna-warna ini bisa didapatkan? Karena dia bergerak di bidang transportasi. Jadi ide saya pada waktu itu adalah pada saat kalau kita lihat, ya, jalan raya atau jalan tol pada malam hari atau Sudirman Tamrin lah, kalau pada malam hari, ya, kita bisa melihat garis-garis daripada sinar-sinar, ya, yang bergerak, ya, daripada sinar-sinar mobil yang bergerak. Nah, ide itu yang saya pakai di sini, makanya adanya garis-garis ini yang floating, ya, seolah-olah itulah pergerakan, ya. Jadi karena dia bidang transportasi, jadi kita menunjukkan suatu pergerakan. Makanya ada lemari-lemari yang floating, ya, dengan berbagai macam color. Next. Nah, ini juga kita bisa lihat, ya, jadi semua itu seperti ada moving, ya, pergerakan. Nah, bagaimana kita bisa buat ini kalau kita tidak mengerti secara konstruksi, ya? Kita bisa buat lemari, itu kan lemari akan diisi file, ya. Jadi berarti sebenarnya barangnya berat yang akan, tapi kita bisa bikin dia seperti floating, melayang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana konstruksinya? Bagaimana pegangannya? Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi seorang interior designer bukan hanya membuat 3D yang bagus, habis itu udah selesai. Nggak bisa, justru dia harus memikirkan, ya. Karena kalau terjadi sesuatu, itu tanggung jawabnya dia. Ya kan, nggak mungkin dong kalau sampai lemari itu jatuh karena dia keberatan beban, ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Next. Ini kantor kimia, ya, perusahaan kimia, perusahaan Amerika, ya. Di sini juga kita bisa melihat bahwa kembali lagi saya selalu mengatakan bahwa office itu harusnya fun, office itu harusnya membuat orang merasa senang bekerja di situ, bukan menjadi tempat-tempat yang kaku, ya. Tapi juga office itu menjadi kalau ada ruang-ruang tertentu yang kita perlukan untuk ruang manajer dan sebagainya, kita harus membuat ruang yang lebih tertutup. Tapi walaupun dia tertutup atau istilahnya terpisah, kita tetap banyak menggunakan materi-materi kaca supaya dia mempunyai transparansi. Ya. Ini sama juga, ya, bagaimana kita bisa memberikan partisi antara satu ruang dengan ruang lain, ya, saling bisa melihat tapi juga dia floating, ya. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini apalagi di bawahnya ada kaca, ya kan. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan seperti ini, ya, bagaimana kita bisa buat ini? Karena kalau kalian tanya kepada tukang kayu atau kontraktor kayu, pasti mereka akan pegangannya, kakinya akan besar-besar sekali, ya, karena buat mereka keamanan itu sangat penting. Buat kita juga sangat penting, tapi bagaimana kita bisa membuat itu menjadi sangat ringan kesannya? Bagaimana lemari yang fungsionalnya akan begitu banyak barang-barang yang kita taruh, tapi kita bisa membuatnya kesannya melayang, ya kan, seolah-olah tidak ada pegangan. Nah, itulah pentingnya pengetahuan-pengetahuan konstruksi tersebut. Ya.
Nah, ini juga pemanfaatan ruang. Ya, pemanfaatan ruang itu penting sekali. Seorang interior designer atau arsitek itu harus bisa memikirkan bagaimana dia memanfaatkan ruang semaksimal mungkin. Ya, misalnya kayak ini, kita punya atap yang memang bentuknya demikian, terus kita pakai ruang itu di atas itu. Kita bikin library, ya, kita bikin mezanin di atas itu, sehingga ketinggian atap tersebut tidak sia-sia, ya, tapi ada ruang-ruang ekstra. Nah, kita bikin ruang yang mempunyai skala yang berbeda, ya. Nah, ini lain lagi, ini adalah rumah residensial di daerah Kuningan, Jakarta pusat ya. Jadi ini kita buat bangunannya dengan bergaya campuran antara modern dan Jawa ya. Jadi si suami sang bapak sukanya sesuatu yang sangat kontemporer, sedangkan ibunya sukanya berbau-bau Jawa. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan itu semua, keinginan suami istri yang berbeda, ya kan? Jadi kita bisa lihat di sini ruangan living room-nya ada tiang 4 ya yang kita bungkus dengan kayu, ya kan? Kemudian dia sangat transparan, ya jadi kesannya seperti pendopo, ya. Jadi itulah penggabungan-penggabungan itu, bagaimana kita menerjemahkan budaya di dalam arsitektur modern. Nah, pentingnya itu. Jadi kalau orang melihat, biasanya kan orang sukanya tiang itu di dalam tembok ya, orang nggak mau ada tiang. Tapi kan kalau kita lihat dari arsitektur tradisional kita, justru tiang-tiang itulah yang menjadi elemen-elemen yang menariknya. Nah, itu di sini saya keluarkan kembali. Justru di sini saya tonjolkan supaya kita bisa melihat unsur tradisionalnya itu bisa kita rasakan dalam bahasa yang lebih modern. Ini kita ada dapur ya kan, pantry-nya ya, color yang juga kita berikan ya, atau ini kamar mandinya ya kan. Terus kemudian kita juga memberikan kamar mandi zaman sekarang itu bukan hanya sekedar tempat untuk bermandi ya. Jadi untuk mandi, jadi kita harus ingat kamar mandi itu merupakan seperti spa ya. Orang banyak sekali tidak pernah mengatakan berapa jam dia istilahnya menghabiskan waktunya di dalam kamar mandi ya kan. Nah, di sini kita kontroversial juga, banyak sekali memakai unsur-unsur kayu di dalam kamar mandi, karena buat saya kamar mandi itu bukan soal basah, tapi sebenarnya kamar mandi itu harus kering dan tidak lembab. Jadi di sini kita mau menunjukkan bahwa kenyamanan itu menjadi sangat penting di dalam suatu kamar mandi. Nah, packaging atau branding. Tadi saya sudah sampaikan kita harus think outside the box ya. Jadi kita harus lihat tentu saja CV dan portfolio kita menjadi sangat penting ya. Terus kemudian bagaimana dengan artistiknya ya kan. Jadi bagaimana kita mengatur CV atau portfolio kita harus sangat berbeda. Penataan kita seperti apa? Jangan membuat sesuatu yang istilahnya biasa-biasa saja ya. Kita harus bisa kreatif. Jadi pada saat orang melihat portfolio atau CV kita, orang langsung tahu, oh ini adalah orang kreatif. Ya. Jadi itu sangat penting sekali, ya kan. Tapi juga jangan over-over, ya. Jadi simplicity juga penting, karena yang mau kita kasih adalah kontennya, isinya itu yang harus penting juga. Harus bisa terbaca. Jangan kita terlalu sibuk dengan grafis, ya, sehingga akhirnya kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada orang lain, ya, atau kepada pembaca kita. Ya. Nah, jadi inilah yang penting, ya. Terus kemudian apa sih, orang selalu bertanya apa yang dicari ya, sebagai perusahaan. Kalau saya sebagai seorang pimpinan, pada saat saya menginterview seseorang, pasti yang paling penting buat saya adalah bagaimana personality orang tersebut. Apakah dia cocok untuk menjadi bagian daripada tim kita, ya kan? Nah, personality yang seperti apa yang kita perlukan, ya kan? Jadi tentu adalah personality orang-orang yang open minded, terbuka terhadap sesuatu yang baru, dan tentu saja juga orang-orang yang berkeinginan untuk maju, ya kan, berkeinginan untuk maju, berkeinginan untuk berani melakukan suatu eksperimen. Nah, itu penting sekali. Personality seperti itu yang kita banyak perusahaan memerlukan. Tentu juga skill, ya, pengetahuan itu penting sekali. Jangan kita datang terus kita nggak tahu apa-apa. Oh, ini ditanya ini, oh nggak bisa. Ditanya itu nggak bisa. Jadi makanya dari itu kenapa kita sebagai seorang, terutama kalau fresh graduate, ya jangan sampai karena saya sebagai fresh graduate ya udah saya pasrah begitu. Justru kita selama kita internship dan sebagainya, kita harus memperkaya diri kita. Tadi saya sampaikan yang terpenting
bukanlah kalian dari top university, tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian membuat diri kalian. Nah, skill itu harus kalian lakukan sendiri. Ya, jangan mengharapkan bekerja di suatu perusahaan akan diberikan ilmu. Perusahaan hanya memberikan challenge, kesempatan. Tapi kalian yang harus mencari ilmu itu. Kalian harus memperkaya diri kalian. Ya, karena by the end, yang untung adalah kalian. Ya, kalau kalian mempunyai skill yang banyak, tentu akan memberikan keuntungan buat perusahaan di mana kalian bekerja. Tapi yang paling untung adalah diri kalian sendiri. Terus pengalaman atau experience sebelumnya tentu sangat penting ya. Tentu saya juga mengharapkan orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman. Tapi kadang-kadang juga pengalamannya itu bukan berarti oke, kalau dia masih fresh graduate, pengalaman apa? Pada waktu internship. Jadi internship itu benar-benar penting. Apa yang pernah dilakukan selama internship? Carilah perusahaan-perusahaan yang tepat untuk internship. Dan internship itu bukan asal 2 minggu, 3 minggu udah cukup. Nggak bisa. Ya, bahkan sebenarnya 3 bulan internship itu juga masih kurang. Saya banyak berbicara kepada universitas, harusnya internship itu 6-9 bulan. Ya, karena di situ dicari pengalaman, fakta, proyek apa yang pernah dilakukan dan apa yang dia lakukan di dalam proyek tersebut. Ya, jadi pengalaman itu akan tentu pengalaman yang lebih baik atau lebih banyak akan mempunyai dampak positif pada waktu kita mencari pekerjaan. Next. Ya. Oke, nah ini contoh nih ya, kurikulum vitae. Ya, yang sebelah kiri banyak sekali ya, selalu seperti itu, biasa ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa bikin sesuatu yang berbeda? Nah, itu yang harus dipikirkan. How? Untuk mencerminkan siapa diri kalian. Ya kan, kalau yang kiri itu kayaknya kalian mau ngelamar ke perusahaan bank atau manajemen atau apa ya. Tapi yang kanan ini kita bisa lihat ini adalah orang-orang kreatif. Ya, disitulah bagaimana kalian bisa menjadikan diri kalian berbeda. Ya. Nah, ini juga sebagai seorang arsitek, saya juga tidak terpaku dengan karya-karya arsitek. Ya kan, saya juga banyak sekali membuat karya-karya instalasi, ya kan. Nah, karya-karya instalasi yang berbeda, yang out of the box. Misalnya ini, saya buat ini tadi udah sempat dengar ya dengan Putra dari Kasa ya. Saya kebetulan juga di Kasa itu kan saya sebagai kurator dan sebagai direktur, event direkturnya. Nah, tapi saya sendiri juga suka melakukan membuat karya-karya instalasi. Ini dulu kita buat dari bambu. Ya, yang kemudian kita cat warna merah ya, kemudian bambu ini bisa bergerak, bisa berbunyi dan sebagainya ya kan, sehingga memberikan suatu pengalaman ruang yang berbeda. Next. Ya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi anak-anak intern saya waktu itu semua harus belajar, harus bisa mengenal bagaimana cara mereka mengolah bambu ya, bagaimana caranya kita bisa membuat bambu ini bisa berbunyi dan sebagainya ya. Jadi ini adalah pengalaman workshop ya, karena disitulah kita akan mendapatkan pengalaman mengenai pengetahuan teknik ya, teknologi yang sangat-sangat simpel. Karena sebenarnya saya memakai ilmu pengetahuan yang sederhana. Saya mengambil konsep jembatan gantung ya, kemudian konsep angklung ya kan, dengan sistem pasak. Jadi kita di sini tidak memakai paku sama sekali, tapi semua kita pakai pasak. Pasaknya dari apa? Yaitu dari sumpit, karena sumpit juga dari bambu yang kita pilih gitu. Next. Ya. Nah, gara-gara instalasi saya itu, akhirnya saya diundang ke Roma ya untuk membuat suatu instalasi, ya kan. Nah, saya diundang di Roma untuk berpameran di Maxi Museum. Waktu itu hanya 10 desainer dari seluruh dunia yang diundang. 5 dari Asia, 5 dari Eropa, karena judulnya adalah East Meet West. Nah, dari Asia itu 5, saya satu-satunya dari Indonesia. Jadi hanya 10 desainer dari seluruh dunia yang diundang untuk berpameran di museum tersebut. Nah, saya mengambil lagi tema bambu dengan tema Borobudur yang kita bawa. Ya, tapi kali ini kita membuat ruang yang ruang negatif istilahnya ya. Jadi ruang sisa ya dari filosofi kita adalah Borobudur. Next. Ya, ini yang kita buat ya. Ini sempat berpameran lama di Italia, kita berpamerannya ya. Jadi filosofi Borobudur itu adalah pada waktu kita mencapai tingkat yang tertinggi, di situ adalah tingkat yang paling sempurna. Nah, di dalam ruangan ini yang kita buat adalah pada waktu kita masuk ke dalam ruangan itu semua bambu bisa bergerak, ya bisa memberikan suara, tapi pada waktu kita mencapai titik yang di tengah-tengah di mana itu adalah
titik ketingginya, di situ kita bisa merasakan bagaimana suara itu menjadi sangat kedap. Ya, jadi ini kita juga permainan material ya. Jadi yang kita pakai itulah, kita bukan pakai bambu beneran karena di Italia nggak bisa. Kita kan buatnya di Italia, kita nggak bisa bawa bambu ke sana. Jadi tapi filosofinya adalah filosofi bambu. Jadi kita memakai tabung ya, tabung-tabung itu semua tabung-tabung kertas yang kita pilih. Kemudian kita bungkus dengan kain alcantara ya kan. Nah, jadi sehingga dia itu menjadi kain yang bersifatnya kedap suara. Nah, disinilah yang kita eksperimen yang kita lakukan. Terus kemudian kita juga harus buat suatu souvenir yang dijual di museum shop waktu itu. Jadi kita bikin suatu box ya yang berbentuk Candi Borobudur. Ya, kemudian box itu kita memakai juga kerajinan. Jadi itu kain-kain alcantara yang layer by layer. Setiap 2 layer itu kita minta untuk dijahit dan jahitannya harus terlihat ya, karena saya mengambil kehebatan daripada sistem atau kerajinan kulit yang ada di Italia. Kita tahu Italia sangat terkenal terhadap tasnya, terhadap sepatunya dan sebagainya, dan itu biasanya dikerjakan dengan jahitan. Nah, jahitan-jahitan itu merupakan ciri khas daripada Italia yang saya kombinasikan dengan budaya kita, yaitu Borobudurnya. Next. Nah, itu yang tadi saya mau sampaikan. Kalau kita membuat sesuatu yang extraordinary, membuat sesuatu yang unik, kita nggak harus takut bahwa, oh, karya ini bagaimana kalau nggak ada klien dan sebagainya. Kita membuat portfolio, ya, dengan cara seperti ini. Saya diundang ke Eropa, saya berpameran di Eropa. Nah, ini adalah step-step, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi makanya apapun yang kita buat, ataupun apapun yang kita desain, buatlah sesuatu yang sangat unik. Jadi bambu merah itu membawa saya ke Eropa. Bambu merah itu yang membuat saya bisa berpameran di Maxi Museum di Roma. Ya. Next. Ya, ini juga karya yang kita buat dengan materialnya yaitu sintetik ratan. Ya, dengan sintetik ratan waktu itu kita buat instalasi dengan seperti terumbu-terumbu karang. Karya ini juga ditulis untuk majalah di Italia, menulis mengenai karya tersebut ya. Jadi disitulah publikasi yang membantu kita. Begitu kita membuat sesuatu yang kelihatannya ini adalah bambu-bambu rautan sintetik, orang berpikir apa sih yang dibuat? Kita punya 6.000 corong ya, yang kemudian kita satukan dengan berbagai macam warna sehingga dia seperti keindahan terumbu karang yang berada di bawah permukaan laut kita, Indonesia. Ya, jadi saya waktu itu mau menunjukkan keindahan terhadap terumbu-terumbu karang yang ada di dunia ini. Next. Ya, ini kita diminta buat suatu instalasi untuk perusahaan ya, Goodrich waktu itu 25 tahun Goodrich. Ya, jadi it's about the dream. The dream itu makanya kita buat awan. Awan-awan ini kita buat dari bantalan yang dijahit oleh Goodrich sendiri ya. Jadi dengan pencahayaan, dengan jadi kita masuk di dalam ruangan itu seperti kita berada di dream. Ini dreamnya Goodrich ya. Next. Kemudian saya juga terpilih untuk menjadi kurator dan mendesain untuk Vico Magestretti ya, seorang arsitek Italia yang sangat legend ya. Kemudian waktu itu ada pameran keliling di seluruh dunia. Untuk di Jakarta waktu itu saya ditugaskan untuk membuat pameran tersebut. Nah, Anda bisa lihat Vico Magestretti waktu itu juga terkenal karena dia menciptakan lampu ya yang dari plastik. Jadi pada waktu itu plastik menjadi sesuatu yang unik, suatu material yang baru. Maka pameran itu ruang-ruangnya saya buat dengan pakai pralon, sebenarnya pralon plastik. Kemudian karya-karyanya Vico Magestretti itu saya print di atas plastik. Ya, kemudian itu yang kita pajang. Jadi benar-benar kita mau menunjukkan material yang menjadi kekinian pada saat itu. Kenapa Vico Magestretti terkenal? Yaitu karena plastiknya itu. Sehingga pameran ini kita buat dengan cara yang berbeda, ya sangat-sangat berbeda. Kita banyak sekali memakai plastik di sini. Ya, bahkan karya-karya itu kita print di atas plastik dan kita pamerkan. Nah, inilah cara berpikir yang berbeda ini yang harus kita miliki sebagai seorang desainer. Next. Ini saya terpilih sebagai kurator untuk ASEAN. Kita berpameran di Filipina ya waktu itu. Nah, setelah saya mempelajari apa sih kehebatan daripada negara-negara ASEAN itu dan kesamaannya, yaitu adalah weaving, anyaman. Nah, maka dari itu saya membuat
10, karena negara ASEAN ada 10 kurva ya, yang kemudian kurva ini dihias dengan anyaman-anyaman sehingga ini dari berbagai macam negara ini, masing-masing negara mempunyai anyaman yang berbeda. Nah, ini yang saya satukan sehingga bagaimana dia menyatu, dan ini pameran di Filipina menjadi gerbangnya. Jadi waktu itu saya sebagai kurator untuk negara ASEAN. Waktu itu tugas saya adalah untuk menciptakan yang namanya ASEAN Design. Nah, ini tadi dari ide terumbu karang, ya kan, kita juga akhirnya membuat sesuatu yang berbeda lagi. Kita membuat lampu. Nah, jadi ide itu jangan stop. Jadi kalau kita udah buat sesuatu bukan berarti dia berhenti di situ. Kita bisa terus-menerus kita kembangkan ya. Jadi ide terumbu karang itu saya bisa membuat suatu chandelier ya, dari sintetik itu. Nah, terus kemudian yang sebelah kiri ini sebenarnya saya membantu desain untuk Vietnam. Jadi pada waktu itu negara Vietnam minta kepada saya untuk membantu mendesain, dan di Vietnam itu yang terkenal tuh adalah untuk menangkap ikan. Jadi bentuk-bentuk tabung-tabung untuk menangkap ikan itu saya bentuk sehingga dia membentuk suatu bunga ya kan. Nah, inilah keunikan. Jadi saya bangga juga sebagai arsitek atau orang Indonesia, tapi saya diminta oleh Pavilion Vietnam untuk mendesain buat mereka, karena mereka hanya bisa membuat, terus mereka mengatakan mereka bingung mesti desain seperti apa ya. Terus kemudian saya juga ada buat lampu ini yang tadi kita juga di Bali kita pakai di proyek kita, itu asalnya dari candi-candi yang saya olah ya. Kemudian juga salah satunya ini kita buat dari ratan sintetik, kemudian kita pamerkan di pameran di Pavilion Indonesia di Expo Milan. Ya. Nah, kemudian dari terumbu karang tersebut kita masih kembangkan lagi ya, kita memakai ini dengan fiber ya, kita cetak dengan fiber, kita buat dengan fiber, kemudian kita buat suatu objek ya. Ini dipamerkan di Salone del Mobile tahun 2018 di Milan. Next. Nah, ini kita bisa seperti ini. Jadi tadi terumbu karang yang merupakan art instalasi yang besar, ini kita buat dengan fiber ya, kemudian kita gabungkan dengan benang-benang dengan kawat-kawat, kemudian juga dengan adanya kristal-kristal Swarovski, sehingga ini menjadi suatu pajangan yang sangat menarik yang bisa kita taruh di atas meja sebenarnya. Next. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, kita juga pernah buat instalasi yang awan tadi. Awan itu bisa kita buat besar ya. Kemudian ini juga akhirnya kita menjadikan objek juga ya. Jadi ini dibuat dari pipa-pipa tembaga ya kan. Kemudian juga ada fiber yang kita cat dengan warna gold. Kemudian kita buat seperti ini. Next. Nah, ini juga sama. Karya ini kita pamerkan di Salone del Mobile di Milan. Waktu itu dengan Pak Triawan. Nah, ini juga ada kita mendesain meja asalnya dari tameng-tameng suku Dayak ya. Nah, ini kita susun namanya Tolendo table kita bilangnya. Next. Ya. Next. Ini kita bikin Utopia 2100, waktu itu Casa di tahun 2013. Ini kita banyak sekali memakai akrilik juga dan mirror akrilik. Kita membuat ruang Utopia yang berbeda. Next. Kemudian waktu itu ini juga kita diminta untuk mendesain memakai istilahnya tanduk rusa. Tapi kemudian saya tidak mau membuat itu sebagai pajangan biasa, tapi saya membuat dia menjadi table dan lampu ya, di mana tanduk rusanya sebenarnya ada di atas dan table-nya adalah mirror. Jadi orang bisa melihat itu justru melalui mirror tersebut. Oke, kemudian relasi and network itu tentu sangat penting ya. Next. Nah, dengan relasi atau network ini, saya mendapatkan klien juga di Singapura. Waktu itu kita buat apartemennya dia, ya. Next. Ini juga kita bikin interior rumah di apartemen juga di Singapura. Ini juga di Singapura.
Kemudian kita bikin desain untuk hospital di India. Ini kita bikin, ya ini juga hospitalnya di India ya. Jadi saya mau membuat rumah sakit itu fun sebenarnya itu di New Delhi. Jadi kita bikin arsitektur dan interiornya. Next. Ini kita bikin salon, high-end salon juga di India, di Bangalore. Ya ini tempat suasananya dia untuk gunting rambutnya dan sebagainya, salonnya ya. Jadi Anda bisa lihat kita bikin kubah ini dengan lampu dan chandelier dan so ada nuansa Indianya karena dia high end ya. Jadi kembali lagi color, texture, material, pengetahuan material itu sangat-sangat penting. Ini private residence di Bangalore. Ini hotel, resort Abhiyagama di Kalkuta, di Diga dekat Kalkuta. Lobbynya, Anda bisa lihat pattern lantainya ya, kita bikin sesuatu yang unik. Ini apa sih sebenarnya HT aja yang kita suruh potong ya, jadi kita bentuk pattern. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk membuat sesuatu yang berbeda. Ini cafe coffee shopnya ya, jadi kita juga memakai artis lokal yang kita minta buat mural ya. Ini menghadap ke kolam renangnya. Jadi sekarang dalam proses mungkin harusnya beberapa bulan lagi dia selesai. Kemarin agak 1 tahun agak terhambat karena COVID. Contoh kamarnya ya, kita memakai kain-kain lokal itu sebagai bed head-nya. Ini sekolah di India juga kita bikin, ini lobi sekolahnya. Ini pada waktu dia dalam proses pelaksanaan kita bisa lihat. Jadi tadi 3D ini memang mereka juga buat demikian. Ini kelasnya buat TK. Ini real foto ya. Oke, terus kalau sudah demikian tadi saya bilang ya konten, uniqueness, ya cara packaging, kemudian marketing yang tepat, pasti ada high demand. Orang akan meminta kita dan itu menjadi sangat tidak terbatas ya. Demand itu berbagai macam, apakah proyek ya, apakah lecturer ataukah apapun juga ya kan. Nah disitulah kita harus selalu bisa mengkombinasikan itu. Next. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah sukses sebagai seorang desainer kita harus mempunyai biro sendiri, konsultan sendiri? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang harus kita jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau saya mengatakan tidak demikian. Kenapa? Karena pada waktu kita memiliki biro konsultan sendiri, berarti kita dituntut sebagai apa? Kita dituntut sebagai seorang entrepreneur. Ya. Nah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita mempunyai bakat entrepreneurship? Kalau kita punya bakat entrepreneurship, go ahead. Tapi kalau kita tidak memiliki bakat entrepreneurship, apakah kita tidak bisa sukses? Bisa. Kita bisa menjadi partner di dalam perusahaan yang sudah existing. Ya kan, kita bisa menjadi good management, kita duduk di manajemen, atau kita menjadi associate designer dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, banyak sekali ada desainer Mark siapa ya, dia tadinya bekerja untuk Dior misalnya. Ya, pada saat dia bekerja sebagai desainer, main designer di Dior, associate designer, dia menjadi orang yang sangat-sangat terkenal sekali. Tapi begitu dia mencoba membuka usahanya sendiri atas nama brandnya dia, ternyata itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia harus bangkrut dan tutup gitu loh. Nah, jadi itulah yang kita harus mengukur diri kita sendiri ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah established itu dia mempunyai jejaringan atau mempunyai sistem yang sudah berjalan sehingga kita tidak perlu membentuk itu sistem lagi ya kan, dan bahkan kita bisa berkembang menjadi lebih cepat karena sistemnya sudah tersedia. Tapi kalau di saat kita harus membuat itu sendiri, kita harus menyusun semua itu sistem masing-masing lagi. Apakah kita punya waktu untuk di situ? Dan seringkali sebagai seorang desainer muda kita tuh sangat dilema antara pada waktu kita menerima proyek, ya kan, kita menerima proyek, kadang-kadang proyek-proyek yang tidak interesting pun harus kita terima demi menjalankan bisnis, ya, karena kita mempunyai demanding atau tuntutan di mana bisnis itu harus berjalan, apalagi kalau kita sudah punya pegawai, padahal belum tentu proyek-proyek itu akan membuat diri kita menjadi terkenal, tapi kita hanya sekedar menerimanya karena kita memerlukan istilahnya proyek supaya ada income, perusahaan itu harus ada income.
Nah, disitulah dilema-dilema yang seringkali terjadi buat para desainer muda. Next. Ya. Jadi, apa sih yang diharapkan dari seorang interior designer sekarang? Ya, saya udah pasti hard work itu penting, ya kan? Hard work dan smart work. Ya, jadi kalau itu dua di-combine, itu akan sangat-sangat hebat. Ya, dan gimana itu bisa didapatkan? Pertama tentu adalah dengan willingness. Tanpa willingness itu tidak akan pernah terjadi. Ya, saya selalu mengatakan orang ya yang tidak smart bisa dididik untuk menjadi lebih smart. Tapi kalau orang yang smart tapi malas, that is the end of the world. Ya, karena kemalasan itu akan menghancurkan segala-galanya. Ya. Kemudian tentu kita juga memerlukan orang-orang yang loyal dan kreatif. Ya, di dalam perusahaan itu sangat susah ya. Loyal itu berarti apa? Pada saat kita bekerja, kita selalu harus menempatkan diri kita seolah-olah sebagai owner daripada perusahaan tersebut. Jadi kalau kita mengerjakan tugas itu bukan karena kita diberikan instruksi, tapi karena kita memang ingin menyelesaikan masalah itu. Itu, loyalitas itu adalah di situ. Ya, jadi bukan soal kita bekerja di suatu perusahaan 20 tahun, 30 tahun, tapi kita tidak mempunyai keinginan yang benar. Ya, jadi kita hanya bekerja karena kita hanya sekedar bekerja, itu namanya tidak loyal. Ya, jadi loyalitas itu adalah di mana kita menempatkan diri kita seolah-olah sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut, dan kita berusaha untuk membela mati-matian perusahaan itu supaya perusahaan itu menjadi maju. Jadi termasuk bekerja dengan hard work dan smart work, itu adalah salah satu ciri orang loyalitas. Bekerja dengan tepat waktu, mempunyai manajemen, time management yang tepat, yang bagus, itu adalah orang-orang yang loyalitas. Memberikan willingness, memberikan yang terbaik dari dirinya, itu adalah orang loyalitas. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa, oh, saya hanya diberikan gaji sekian, maka yang saya berikan adalah cuma sekian. Itu bukan tipikal orang yang loyal. Karena orang yang tidak loyal, suatu saat dia akan mendapatkan situasi yang sama dari orang lain juga. Ya, jadi itulah terpentingnya bagaimana kita membentuk diri kita sendiri. Oke? How to be unique. Ya, nah itu yang tadi saya katakan. Ya, pertama-tama R&D itu sangat penting. Research and development sangat penting. Kita tidak mungkin bisa melakukan atau menjadikan sesuatu kalau kita tidak melakukan research and development. Terus kemudian juga creative thinking tentu akan mempengaruhi kepada uniqueness tersebut. Ya, melalui research and development kita membuka knowledge kita. Ya, terus kemudian kita juga tentu harus meet people di outside our circle. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan research and development? Kita find some crack. Kita mencari celah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, celah itulah yang akan menjadikan diri kita menjadi unik. Ya, dengan melalui apa? Know what people needs, know what's happen in the world, know what common in the design. Jadi membaca dan meresearch itu penting sekali. Ya, kita tidak mungkin tahu apa yang terjadi di dunia kalau kita hanya seperti katak di dalam tempurung. Ya. Terus kemudian juga berkolaborasi tentu. Ya, berkolaborasi ya sehingga kita mempunyai cara berpikir yang visioner. Global needs with different solution than others. Ya, jangan takut untuk menjadi difference. Ya, karena difference itu bukan karena dari penampilan kita gitu. Kita nggak harus jadi orang yang aneh gitu loh. Ya, tapi difference dengan cara mencari solusi, difference dengan cara berpikir ke masa depan. Ya, itulah yang akan membuat kita menjadi unik. What sets you apart can sometimes feel like a burden, and it's not. And a lot of the time, it's what make you great. Jangan takut become a difference. Jangan takut untuk dicela, ya. Karena orang kita kan selalu maunya kebanyakan menjadi follower, ya. Jadi apa-apa semua maunya sejalan semua ya. Begitu lihat kita bisa beri contoh aja ya. Misalnya kalau kita jalan menuju Bandung lewat puncak, ya. Ada orang yang jual singkong atau itu tape, semua orang jual tape. Ya kan, nggak ada yang berani untuk jual sesuatu yang berbeda. Nah itu yang pertanyaan saya. Padahal kalau dia jual sesuatu yang berbeda, orang semua jual singkong, mungkin dia jual minuman, terus tiba-tiba orang akan bilang,
loh kenapa enggak ya? Dia jualnya bukan singkong mentah, dia jualnya atau tape, tapi dia jualnya es cendol, es apa gitu. Jadi orang pada waktu beli tape, terus orang bisa, oh di sini ada jual minuman yang berbeda, mungkin juga dari olahan tape, atau dia jualnya dari macam-macam yang lainnya. Nah itulah. Tapi seringkali orang-orang kita itu selalu takut untuk be different, ya karena takut diketawakan, takut untuk dihukum, istilah dihukum oleh lingkungan. Padahal kita sebagai orang desainer justru kita harus selalu think out of the box. Kita harus selalu berbeda cara berpikir kita supaya kita menjadi orang yang jauh lebih maju. Terima kasih teman-teman sekalian, ya bisa hubungin saya lewat apapun juga, Instagram dan sebagainya, DM ya kan. Ada pertanyaan atau ada hal-hal lain ya, tentu habis ini ada tanya jawab ya yang bisa kita jawab, tapi selalu lakukan itu ya kan. Instagram saya selalu memposting juga hal-hal yang cukup berbeda ya kan. Jadi tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada banyak pihak. Ya bahkan saya dalam memposting karya-karya saya seringkali saya memberikan tips-tips atau komentar-komentar bagaimana atau apa yang menyebabkan saya membuat karya tersebut. Jadi supaya semua masyarakat bisa ikut belajar dan ikut berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah-masalah, ya kan. Saya tidak pernah takut dalam membagi-bagi ilmu itu karena banyak orang berpikir, oh kalau kita membagi ilmu nanti akan banyak orang yang ngikutin. Ya, karena menurut saya by the end suatu karya itu akan menjadi sangat menarik kalau dia menjadi unik. Unik itu karena because of you. Karena kamu, setiap orang adalah seperti dirinya sendiri, berbeda. Jadi saya harap jangan ada yang mengatakan, oh saya pengen sekali seperti Pak Kosmas, seperti saya, karena saya adalah saya. Ya, saya ingin kalian menjadi diri kalian, karena kalian akan menjadi sukses pada saat kalian menjadi diri kalian. Lakukanlah yang terbaik dari diri kalian dan jadikanlah diri kalian yang terbaik. Maka itu yang akan dicari orang. Ya, karena kalau kalian ingin seperti saya, maka kalian akan mengcopy saya dan kalian tidak akan pernah bisa sebaik saya. Karena saya adalah saya, kalian adalah kalian. Maka itu janganlah lakukan copy paste. Ya, itu selalu saya sampaikan. Jangan melakukan copy paste. Kalian harus belajar dari orang lain, tapi tidak menjadi orang lain. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa tahu kemampuan yang kalian miliki? Lakukanlah berbagai macam eksperimen. Bekerjalah semaksimal mungkin. Be there. Do something you never do before. Karena banyak sekali yang orang tidak tahu kemampuan yang dia miliki. Maka dari itu, galilah. Jangan takut kalau diberi challenge, jangan takut kalau diberikan tantangan. Karena dengan itu kalian baru sadar apa yang sebenarnya kalian bisa lakukan. Ya, karena manusia itu saya selalu anggap manusia itu adalah makhluk yang sangat sangat unpredictable. Sebenarnya kita mempunyai kemampuan yang sangat besar ya. Ingat loh, kita itu hanya 10% loh dari otak kita yang terpakai sebenarnya. Jadi masih ada 90% yang tidak terpakai. Itu yang harus dilatih supaya kita bisa berbeda dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sore. Ya, kita beri aplaus dulu buat Pak Kosmas. Terima kasih Bapak atas advice, ilmu, pengalaman, dan karyanya yang sangat luar biasa ini Pak. Kita jadi semakin terbuka nih, semakin open lah dengan sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya kita seharusnya menjadi calon desainer interior penerus-penerus yang ada di Indonesia. Yang bisa saya kutip adalah di sini adalah untuk menjadi diri sendiri ini sangat perlu. Dan ini kebetulan sekali Pak sama dengan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Di antaranya ada pertanyaan dari Mukti, Institut Seni Indonesia Surakarta, dan juga Ferry dari alumni UTY. Yang saya rasa sebenarnya pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Pak Kosmas. Bagaimana cara mengetahui keunikan diri sendiri? Dan ini ada tambahan lagi, Pak. Sebenarnya bagaimana ini membuat produk atau interior atau arsitektur dengan tetap menjadi unik, tetapi juga tetap memecahkan masalah? Dan bagaimana kita dapat meyakinkan klien atau kontraktor jadi produk tersebut dapat teraplikasikan, terbangun dengan benar, dan juga sustain, Pak? Oke, jadi pertama-tama bagaimana kita bisa mengetahui keunikan yang kita miliki ya. Jadi kalau misalnya pertama tentu pasti yang saya anjurkan
bekerja dan belajar di suatu konsultan lebih dahulu ya. Nah, pada waktu kita belajar dan bekerja di suatu konsultan, jangan pernah menolak atau jangan pernah takut kalau dikasih tugas. Ya kan, satu. Jadi misalnya gini, kan banyak nih, oke kita ada proyek ini, siapa yang mau? Kebanyakan orang kalau bisa jangan sampai ditunjuk bos ya, selalu langsung nengoknya ke belakang ya, jangan sampai kelihatan. Nah itu salah, harusnya kita bilang, saya mau ikutan Pak, saya mau ikut tahu ini. Karena begitu semakin banyak proyek yang pernah kalian tanganin, semakin banyak challenge yang kalian bisa lakukan. Mungkin bukan terhadap desain, mungkin kalian akan mengetahui ternyata kalian hebat sekali terhadap manajemen. Ya, tiba-tiba kalian bisa menangani 3 atau 4 proyek sekaligus. Atau tiba-tiba kalian mengetahui ternyata saya sangat tertarik terhadap pengetahuan teknik, detail teknik, ya kan? Nah, disitulah. Jadi jangan justru kalian lari daripada kesempatan-kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak akan mengulang lagi. Nah, itulah. Jadi kalau diberikan tugas, diberikan apapun juga, challenge yourself. Ya, nah itu. Jadi itu kalau pada saat kita dari sana kita mengetahui apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya, karena kalau kita nggak pernah melakukan itu, kita tidak akan pernah tahu. Ya, oke. Terus apa tadi pertanyaan yang kedua? Bagaimana agar karya arsitektur atau interior kita itu bisa sustain, Pak, dan meyakinkan kontraktor kalau misalnya karya kita ini dapat terbangun, Pak? Oke, kalau bagaimana kita bisa meyakinkan kontraktor bahwa ini bisa dibangun, kita perlu tahu dong mengenai bagaimana itu konstruksi, ya kan? Maka dari itu kalau saya selalu mengirim tim saya juga ke lapangan. Pada waktu ke lapangan apa yang kita lakukan? Perhatikan bagaimana orang itu bekerja, perhatikan bagaimana cara dia melakukan dan bertanya juga. Jadi jangan cuma datang hanya foto-foto terus nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuman saya seringkali gitu, kalau tim saya kirim ke lapangan, tuh saya tanya, apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pelajari, terus bingung. Saya ngapain ya tadi cuma ngeliat-ngeliat doang. Nggak bisa, kita mesti bertanya, ada sesuatu kita tanya, Pak, ini gimana caranya? Tanya sama tukang, belajar sama tukang. Jangan berarti tukang itu tidak tahu apa-apa. Ya kan? Nah, itulah yang harus kita lakukan gitu loh, ya kan? Nah, sehingga kita punya pengalaman-pengalaman itu, ya kan? Jadi jangan takut kalau disuruh ke lapangan, aduh nanti ke lapangan panas ya, nggak enak ya, aduh becek dan sebagainya, hujan, aduh kotor, nanti sepatu gua rusak dan sebagainya, jaket gua nyangkut paku dan sebagainya. Kita berpikir seperti itu, lupakan. Kita nggak akan pernah jadi desainer. Jadi jadi desainer itu bukan berada di belakang meja terus jadi seolah-olah kita desainer itu adalah the greatest from everyone gitu loh. Justru kita harus berani turun ke bawah, melihat yang paling rendah supaya dari sana kita belajar dari hal yang paling kecil. Nah, pengalaman itu yang akan kita tumpuk. Belum lagi dengan kita membaca buku, ya kan? Nah, kalau semua pengetahuan itu kita miliki, pada waktu kita bicara kepada kontraktor, kontraktor pasti akan mengerti, ya kan? Karena kalau nggak kita biasanya, apalagi anak muda, desainer muda, pasti suka digoblok-goblokin sama kontraktor. Ya lu tahu apa gitu, ya kan? Tapi kalau kita bilang, oh ini kan pasangnya bisa begini-begini Pak, ini bisa begini-begini, mana kontraktornya bilang, wah salut nih ternyata, ya. Atau misalnya kalau kitanya mau berjam-jam, ya saya tuh dulu awal-awal pekerjaan saya itu saya tuh sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi di lapangan. Sekarang ada anak muda yang mau sampai jam 4 pagi di lapangan, ya kan? Jam 10 aja bilang, wah gue udah ketinggalan, teman-teman gue udah having fun ya. Sedangkan gue masih di proyek, ya kan? Bahkan dia diketawain sama teman-temannya. Jam 7 aja di kantor udah di WA sama teman-temannya. Ngapain lu kerja di perusahaan itu? Goblok banget ya kan? Kita orang udah senang-senang, ya lu masih di kantor, ngelembur, diketawain. Akhirnya dia secara emosi bilang, iya ya ngapain ya? Tapi justru itulah yang membuat dia berbeda. Ya, kalau kita kerja di lapangan, misalnya di proyek, sampai jam 4 pagi misalnya, lagi ngecor, lagi apa, akhirnya kan kontraktor yang benar, dia akan melihat, wah ini anak benar-benar pengen belajar ya. Bahkan akhirnya dia bilang, Dek, ini saya kasih tahu ya, saya ajarin begini. Apalagi kalau kitanya bertanya, orang pasti senang mau memberitahukan gitu. Ya. Nah, tapi itu harus ada dari diri kita sendiri, willingness-nya kita. Ya, kalau kita cuma melihat dari sosial media, oh teman gue udah foto di sini, teman gue udah foto di sini, sedangkan gue masih di proyek, ya udah. Ya, gagal tuh. Ya, saya kasih tahu, sampai umur berapa sih seorang desainer itu berkarya? Desainer tuh nggak ada masa pensiun. Desainer tuh sampai mati berkarya. Nah, kalau saya katakan, andai kata kita rata-rata umurnya 75 tahun, umur manusia Indonesia 75 tahun, ya kan? Mau nggak kita sejak lulus dari umur 23 sampai 33 selama 10 tahun mengorbankan diri kita dengan segala macam kesenangan itu demi menjadikan diri kita lebih baik. Ya, saya selalu kasih pilihan, 10 tahun kalian berkorban, belajar semaksimal mungkin, tapi kemudian
dari 33 sampai 75 berarti 42 tahun kemudian kalian menjadi seseorang yang hebat, atau 10 tahun pertama kalian having fun, ya, kemudian 42 tahun kemudian kalian nggak menjadi apa-apa. Ya. Kan sayang, udah sekolah begitu susahnya, terus di umur 35, 37, 38, terus mulai jualan pulsa. Karena nggak tahu, sebagai desainer dia bukan siapa-siapa. Ya, konstruksi dia kagak ngerti, desainnya juga bukan sesuatu yang hebat-hebat, kenalannya juga kagak punya, ya kan? Nah, buat apa gitu loh. Ya, jadi relakah, maukah, atau tidak? Semua adalah keputusan dari masing-masing orang. Yes. Jadi willingness itulah Pak ya, yang dimana kita mau belajar, dimana kita mau coba, itu yang akan menentukan kita nanti ke depannya menjadi seseorang atau tidaknya, ya tergantung kepada pribadinya sendiri lagi Pak ya. Ya. Dan jangan pernah give up. Ya. Jangan pernah give up. Kalau kita kerja di suatu perusahaan terus kemudian kerjanya lembur, udah 1 tahun kita bilang, gua ngapain di sini lembur melulu ya, mendingan udah gajinya cuma sekian ya kan, terus udah gitu lembur melulu gitu ya, udah give up. Harus kita lihat adalah ilmunya. Apa yang kita dapatkan? Ya, ilmu itu jauh lebih mahal daripada uang yang kita dapatkan. Tapi seringkali juga para desainer muda itu juga terpengaruh kepada pihak keluarga. Orang tuanya bilang, ngapain sih kamu kerja mati-matian cuma dapat segitu? Udah di sini mama, papa kasih uang jajan lebih banyak. Padahal sebenarnya yang didapatkan tuh bukan uang. Uang itu hari ini dapat, bisa besok bisa hilang semua. Tapi ilmu yang kamu dapat itu tidak akan pernah hilang. Dan ilmu itu akan menghasilkan uang. I see. Berbicara dengan ilmu Pak ya, dari yang Bapak sudah paparkan tadi, kalau misalnya kita sekilas balik, kita sangat kagum nih Pak, ilmu yang Bapak Kosmas paparkan itu sangat detail dan sangat beragam, dari interior, arsitektur, bahkan ke produk-produk instalasi seni. Sebenarnya dari pandangan Pak Kosmas sendiri, bagaimana bidang pekerjaan seseorang desainer yang kita bisa masukin Pak? Apakah desainer itu hanya harus menjadi hanya interior, atau bahkan seperti Bapak tadi bisa ke produk, ke furniture, lighting? Itu bagaimana sih Pak kemampuan kita dibutuhkan dalam kerja nyata lapangannya Pak? Oke, makanya negara Indonesia itu belum seperti negara Amerika, di mana expert itu atau orang-orang ahli itu sudah terpakai. Indonesia itu masih sangat rentan. Jadi keadaan ekonomi Indonesia itu sangat rentan dengan situasi sosial politik. Sehingga kalau terjadi apa-apa, ya kan, dunia ini, apalagi dunia kreatif ini, semua akan tersingkirkan. Sehingga makanya saya selalu memberikan saran, jadilah orang yang multi talent. Ya, multi talent, supaya kalau sekarang interior designer lagi mati, orang nggak ada yang bikin kantor karena kantor udah over, apartemen udah over. Tapi mungkin aja kita bisa menjadi orang produk desain, ya kan, kita bisa menciptakan produk-produk, misalnya katakan apa? Kita bisa bikin handphone atau pembungkus handphone yang anti COVID misalnya, ya kan? Itu kan kita bisa bereksperimen, bukan hanya dari segi desain, tapi juga terhadap teknologinya, ya kan? Atau bagaimana kita bisa membuat ruang yang anti COVID misalnya. Nah kayak gitu, jadi jangan membatasi diri terhadap hanya satu hal. Kita harus bisa membuat diri kita seluas-luasnya. Makanya 10 tahun pertama belajarlah sebanyak-banyaknya. Tidak akan pernah sia-sia, tidak pernah akan terbuang. Ya, karena kalau di kita itu adalah kalau dunia ekonomi lagi down, itu banyak sekali yang di-cut, yang dipotong, ya kan? Nah, terutama jasa, ya kan, jasa itu pasti akan disingkirkan. Nah, bagaimana kita bisa siap terhadap bubbling ekonomi tersebut? Makanya kita harus multi talent, sehingga kita ada ini, kita bisa ini, ada ini, kita bisa ini, gitu loh. Ya, jadi disitulah yang harus kita cari. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk magang tadi kan sebenarnya Bapak sudah sempat bilang 3 bulan itu nggak cukup. Lalu sebenarnya idealnya seberapa lama sih Pak kita memiliki memiliki kesempatan magang ini, dan apakah kesempatan magang ini berguna untuk membuat firma desain sendiri, dan pengalaman kerja yang bagaimana jika memang kita ingin membuat firma sendiri seperti Bapak lakukan pada tahun 2005 kalau nggak salah Pak? Ya, magang itu kalau saya dari kampus saya selalu bilang minimum harus 6 bulan, bahkan kalau bisa 9 bulan, berarti 2 semester ya kan. Itu magang
perlu banget ya. Saya ada beberapa universitas swasta besar, itu memang mereka bikin program magang 9 bulan. Jadi di saya mereka itu 9 bulan. Dalam 9 bulan tuh mahasiswa belajar banyak sekali. Ya, tapi sekarang kita tahu sebagai seorang profesional arsitek, ya ini udah ada undang-undang arsiteknya. Kalau sebagai profesional arsitek mau menjadi seorang profesional arsitek, maka dia harus magang 2 tahun. 2 tahun di suatu perusahaan. Itu sama kayak dokter sekarang. Jadi kenapa itu perlu? Jadi jangan pikir, oh kok lama banget ya. That is knowledge. Itulah ilmu. Ya kan? Bagaimana seorang anak bayi ya bisa lari, ya kan, kalau dia nggak pernah belajar berdiri, dia nggak pernah belajar berjalan, terus tiba-tiba bisa lari gitu loh. Ya, jadi itulah yang penting. Oke, jadi jangan takut, magang itu adalah suatu selalu pengetahuan. Ya. Nah, tapi tentu juga magang di tempat yang benar, di tempat yang tepat, ya kan. Jangan nyari perusahaan, oh gue mau magang. Kenapa mau magang? Soalnya enak di situ. Kita cuma dikasih masuk 3 kali seminggu juga udah senang. Jam 5 juga kita udah pulang. Ya, habis itu kita dari sana bisa jalan-jalan ke mall. Udah percuma. Kalau cara berpikirnya udah demikian, berarti magang mau 10 tahun pun juga nggak ada gunanya gitu loh. Yes, jadi mindset dari magang untuk belajarnya itu Pak ya yang harus lebih ditekankan. Ya Pak, berbicara dengan belajar lagi nih Pak, seperti mungkin teman-teman di sini kebanyakan mahasiswa belajar secara akademik formal gitu Pak ya di suatu universitas. Untuk kedepannya sebenarnya apakah perlu sih Pak dan seberapa penting mengikuti program pasca sarjana nih Pak? Iya, belajar itu sudah pasti, ilmu itu tidak pernah rugi ya. Jadi udah pasti dong harus belajar ya kan, mau ambil S2, S3 juga boleh, tapi tergantung kita maunya kemana. Kita mau ke arah yang lebih banyak kepada penelitian atau memang kita mau lebih banyak kepada praktisi. Kalau memang kita memilih kepada praktisi, ya berarti sebenarnya ya belajarlah di suatu perusahaan yang cukup lama ya kan. At least kalau saya tuh selalu bilang di satu perusahaan tuh 5 tahun, jangan pindah-pindah. Ya kan, karena proyek itu panjang. Ya kan, proyek itu masa selesainya mulai dari desain sampai dia selesai dibuat itu kan bisa panjang. Ya kan, terutama arsitektur. Jadi kalau kalian pindah-pindah itu kalian nggak akan pernah bisa matang di dalam suatu proyek. Ya, karena pada waktu proyek itu berjalan kendalanya beda pada waktu dalam proses desain. Ya, dan itu jangan cuma kerja di suatu perusahaan magang terus dapatnya cuma 1 proyek. Kalau bisa at least 10 proyek kalian pelajari. Ya 10 proyek itu apa? Jangan 10 rumah tinggal, tapi dia ada rumah tinggal, ada rumah sakit, ada gedung office, ada sekolah, ada segala macam. Jadi kalian mempunyai berbagai macam variasi. Ya, nah itu yang penting. Nah, tapi kalau kita mau menjadi seorang penulis, kita mau menjadi seorang researcher, ya nggak apa-apa, sekolah sampai S3, kalau ada S4, S5 pun silakan aja dilakukan, ya kan? Karena kita akan ke sana, kita akan ke teori-teori terus, gitu ya kan? Tapi teori itu tidak akan ada gunanya kalau tidak diimbangi dengan praktisi, gitu. Jadi, walaupun kalian mau sekolah sampai sekian jauh, tetap belajarlah praktisi, karena tanpa praktisi itu akan menjadi kekacauan. Itu yang sering kali terjadi. Ya, banyak sekali para pembimbing, dosen dan sebagainya, S2, S3 dan sebagainya, tapi realitas praktisinya kurang. Sehingga pada waktu dia menyampaikan kepada mahasiswa, ya itu nggak tahu realitas di luar itu seperti apa. Makanya banyak sekali juga penguji-penguji yang diundang sebagai penguji praktisi. Tujuannya adalah memberikan mata-mata kuliah atau memberikan pandangan-pandangan dari sisi praktisi gitu loh. Ya, berarti tentukan lagi tujuannya ya Pak sedari awal Pak ya. 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 Selanjutnya jangan jadi orang yang galau. Iya. Ya, jangan jadi orang yang galau ya. Galau, udah lulus aja nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Saya dari kelas 5 SD udah tahu saya mau jadi arsitek dan itu saya continually bekerja keras untuk menjadikan diri saya seperti itu ya kan. Jadi jangan nggak tahu orang tua saya kalau ngelamar tuh ya, ada orang ngelamar, saya bilang, kenapa kamu sekolah arsitek? Atau kenapa kamu jadi desainer? Soalnya orang tua saya bilang, kayaknya sekolah itu baik. Berarti itu bukan dari dirinya sendiri. Udah pasti nggak terima sama saya. Wah, ini kita dibocorin salah satu jawaban wawancara kalau mau apply nih. Pasti, iya. Karena kan orang tuanya yang mau, jadi dia hanya mengikuti. Nanti kalau orang tuanya bilang suruh ke sini, suruh terjun jurang, dia juga terjun jurang, iya kan? Iya. Orang-orang yang punya saya sekolah interior designer, saya jadi desainer karena saya kepengen jadi desainer. Saya ingin jadi desainer yang hebat. Orang tua saya melarang dari dulu, bahkan saya diusir dari rumah gara-gara saya sekolah desainer. Nah, orang-orang seperti itu pasti saya terima. Ya, benar-benar setuju, Pak.
Ini juga ini Pak, juga berkaitan pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Saya bacakan sebentar dari Nur Ashifa dari Unicom. Izin bertanya Pak, seberapakah penting bagi mahasiswa desain interior untuk mencari proyek untuk mengisi portofolio selama kuliah? Dan bagaimanakah first step yang harus kami lakukan untuk menambah value skill di dalam CV dan portofolio tersebut? Terima kasih. Penting sekali, sangat-sangat penting. Makanya carilah magang, ya. Terus kalau bisa minta proyek-proyek yang susah pada waktu dia magang, ya, dan belajar dan proaktif, ya kan? Kan gini, biasanya mahasiswa tuh takut banget ya. Pertama dia udah takut sama kakak-kakaknya yang staff aja dia udah takut ya kan. Dengar kakaknya ngomong, aduh udah ciut ya. Belum pimpinannya. Kalau saya ngomong tuh kayak gini, keras banget. Satu gedung juga dengar, ya kan? Saya pernah bikin kuliah di Solo itu, di ruangan mana sampai lift aja juga dengar suara saya, ya. Nah, banyak mahasiswa tuh kalau dengar suara saya tuh takut banget, minta ampun, gila Pak Kosmas, galak banget, ya kan. Padahal bukannya apa, saya tuh orang Minang, ya kan. Kalau ngomong itu lawan ombak, jadi suara saya emang keras, ya kan. Teriak-teriaknya harus lawan ombak soalnya, ya kan. Nah, jadi seperti itu gitu loh, ya. Jadi jangan takut gitu loh, ya. Kalau bos marah itu atau pimpinan marah itu nggak usah takut. Yang kita harus lihat adalah ilmunya. Saya waktu dulu kuliah, saya belajar, saya kerja ya sama dosen, sama profesor yang paling killer di kampus. Ya, saya diketawain teman-teman saya, bilang lu ngapain sama orang profesor itu? Saya bilang dia itu killer. Kenapa? Karena dia tuh kesel banget ngelihat kita yang goblok, saya bilang gitu. Tapi berarti dia tuh ilmunya banyak banget. Nah, kalau kita mau belajar harus sama orang yang paling pinter dong. Jangan belajar sama orang yang bodoh, ya kan? Ngapain kita belajar sama orang yang bodoh, apa yang kita dapetin? Kalau diomelin ya nggak apa-apa, kita nggak mati kok kalau diomelin doang, ya kan? Kita nggak dicambuk, nggak diapain, ya kan? Cuma diomelin doang, ya kan? Belajar. Makanya jadi orang tuh jangan galau, ya kan? Apa-apa tersinggung, ya apa-apa nggak suka, ya kan? Jangan seperti itu, gitu loh. Sama satu saya kasih nasihat buat kalian yang masih muda-muda, ya. Kalau kalian ada mempunyai willingness bekerja di suatu perusahaan yang benar-benar sepenuh hati kalian berikan, ya kan, sampai kalian harus lembur, harus kalian ini, terus pacar kalian protes, itu udah saatnya ganti pacar. Setuju, Pak. Ya kan, pacar itu harus. Di ini kamu lagi lembur, mau diajak nonton nggak bisa katanya. Terus ngapain katanya? Kan kita jadi pacar bukan jadi pelayan, ya kan? Pacar itu kan untuk depan, ya kan? Jadi ya udah putus. Setuju Pak. Harusnya malah jadi supportnya kita Pak ya, bukan jadi penghambat kita untuk belajar Pak. Mesti kalau jadi pacar itu gini, loh kok kamu sore-sore udah pulang? Kamu nggak ada kerjaan lain, bos kamu nggak kasih pimpinan, nanya dong minta kerjaan. Nah gitu namanya pacar. Belajar gitu, supaya kalau kita udah menikah, kamu jadi orang yang pinter, kita bisa punya karir yang bagus, ya kan? Supaya kita sama-sama maju, gitu namanya pacar. Setuju Pak. Ini berarti juga catatan ya buat para peserta yang sedang mencari pasangan hidup, harus dipastikan mendukung profesi kita nih sebagai sobat kreatif ini. Yang siap begadang, siap lembur. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin Pak ya. Ini lebih ke sharing sebenarnya Pak, tentang keprofesian interior sekarang. Ini apalagi di masa pandemi ini. Ini apakah masa pandemi ini menjadi penghambat seorang desainer atau makin lebih banyak demand yang masuk, Pak? Nah, kalian harus belajar ya. Situasi yang selalu terjadi, kalau ekonomi itu turun, arsitektur itu akan turun, tapi interior akan naik. Kalau ekonomi booming, arsitektur akan naik, interior yang turun. Kenapa gini? Kalau ekonomi booming, berarti orang punya uang banyak. Orang akan bikin bangunan yang jauh lebih mahal, yang lebih besar, proyek-proyek besar akan jalan. Ya, tapi pada saat ekonomi turun, itu bukan berarti nggak ada sesuatu orang yang ingin melakukan, ada, tapi dia akan menjadi skala yang lebih kecil. Jadi itu akan pindahnya ke interior.
Ya, orang pikir, oke, saya nggak bangun rumah, tapi saya rubah ruang tamu saya rubah ini, saya rubah itu. Karena orang tuh bukannya uang nggak ada, uang tuh tetap ada gitu loh. Ya, jadi disitulah selalu perbandingannya terjadi. Jadi harusnya di saat pandemi ini adalah saat yang paling tepat untuk untuk interior designer untuk mencari kesempatan. Karena ini COVID, tiba-tiba orang semua work from home, ya kan? Yang tadinya dia ketemu istrinya cuma malam hari, sekarang 24 jam dia ngelihat, ya kan? Tiba-tiba dia memerlukan ruang yang privacy, ya kan? Karena kalau enggak dia jadi ribut. Ya, biasanya anaknya yang lari-lari ya, umur 3 tahun sampai 5 tahun dia lari-lari ya. Bapaknya nggak bisa kerja, ribut sama istrinya ya, ibu ini kenapa anak begini, saya ada Zoom sama kantor dan sebagainya. Terus ibunya bilang, ya bapak dong ngurusin sekali-sekali. Udah bertahun-tahun juga saya ngurusin gitu, udah melahirkan sampai ini masa bapak nggak ngurusin. Jadi cekcok kan. Nah, jadi itulah interior designer diperlukan untuk create space-space di mana masing-masing punya cornernya sendiri, anaknya bisa senang bermain, bapaknya tetap bisa Zoom dengan tepat, kemudian ibunya tetap bisa melakukan pekerjaan dia gitu loh. Nah, itu yang diperlukan. Ya, jadi interior designer di saat-saat ini sebenarnya sangat diperlukan. Dan menjadi challenge terbaru untuk lebih berpikir kreatif lagi Pak ya dengan adanya pandemi ini. Setuju Pak. Ini saya mau bertanya lagi nih Pak. Pak Cosmos dari tadi menyinggung tentang remaja ini tentang galau Pak. Saya yakin sebenarnya teman-teman peserta yang mengikuti ini karena kegalauannya Pak, membutuhkan jawaban. Dilihat dari karya-karyanya Pak Cosmos itu stylenya sangat beragam Pak. Kalau dari kacamata saya Pak ya, yang saya tangkap hanya satu, yaitu out of the box. Mau itu futuristik, mau itu vernakular, semuanya out of the box. Dan sebenarnya bagaimana Pak mahasiswa ini menentukan identitas dirinya dan menentukan tempat calon kantor untuk belajarnya, Pak. Bagaimana untuk mensinkronkan itu, Pak, kedua hal tersebut, Pak? Oke, saya selama ini mengatakan saya tidak punya gaya. Ya, karena gaya itu adalah kulit. Gaya itu adalah fashion. Yang saya ciptakan adalah soul-nya. Jadi kalau orang yang mengerti karya saya, sebenarnya karya saya dengan gaya yang berbeda-beda, itu soul-nya tetap sama. Saya mempunyai benang merah itu. Ya, jadi misalnya saya apa? Saya dimensi ruang itu penting, pencahayaan ruang itu penting, bagaimana eksperimen dari satu ruang ke ruang yang lain itu penting. Ya, nah itu makanya kalau klien telepon saya nanya, Pak, Bapak gayanya apa? Saya bilang saya nggak ada gaya gitu loh, karena gaya itu hanya gaya-gayaan akhirnya, ya kan? Dan gaya itu hanya fashion. Ya, suatu saat dia akan lewat, akan hilang. Ya kan, tapi yang kita cari adalah soul-nya. Soul-nya itu penting. Nah, gaya itu akan kita sesuaikan dengan setiap individu, setiap klien kita punya gaya yang berbeda, ya kan? Tapi yang kita berikan adalah soul-nya. Sehingga kalau soul-nya udah benar, mau dipakai apapun juga benar. Saya selalu mikirkan, architecture atau desainer, interior designer itu is like a human. Yang kita harus create adalah jiwanya, soul-nya, ya, seperti manusia. Manusia kalau soul-nya indah, dia dipakai baju apapun, dikasih gaya apapun, dia akan terlihat indah. Tapi kalau soul-nya buruk, dia pakai apapun juga, keburukan itu akan tercerminkan. Ya, so itu teorinya. Ya, jadi buatlah the right soul, a good soul. Karena kalau dia udah baik, apapun juga akan terlihat baik. Ya, dengan tadi mungkin kita sangat disayangkan itu adalah sesi terakhir Pak dalam diskusi partisi dengan Bapak Cosmos Ghazali. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas pengalaman, advice, dan lain-lain yang sangat berguna, sangat membuka. Dilihat dari antusiasme para peserta yang luar biasa ini Pak, pertanyaan yang masuk juga sangat-sangat beragam dan juga sangat menarik ini Pak. Mungkin Bapak ada closing statement nih Pak, harapan atau pesan-pesan untuk desainer-desainer muda ke depannya untuk membangun Indonesia bersama gitu Pak. Oke, pertama jangan pernah give up. Apapun juga yang terjadi, jangan pernah give up. Jangan pernah malu terhadap diri sendiri, karena setiap manusia itu adalah pasti mempunyai kecacatan atau kekurangan. Ya, jadi kita itu mau kelihatannya kita sempurna, tapi pasti kita punya kekurangan. Tapi jangan sampai kekurangan kita akan mengalahkan kita. Jadikanlah kekurangan itu menjadi suatu kekuatan, ya kan? Dan selalu sharing knowledge, berbagi ilmu dan rendah hati.
Jangan pernah sombong, mau 1.000.000 award yang kalian dapatkan, mau mendapatkan proyek segede-gede apa, jangan pernah sombong. Karena semua itu hanyalah pinjaman saja. Dan besok itu semua bisa hilang kalau itu Tuhan menginginkan itu diambil. Ya, jadi berbaiklah selalu, berbagilah ilmu, ya, karena dengan kalian banyak berbagi, kalian akan diberikan lebih banyak lagi. Ya, be unique, keep sharing, and stay humble. Ya. Mungkin dengan demikian kita akhiri, dan selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat Pak dari Himpunan Mahasiswa Desain Interior ITS kepada panitia. Mungkin dipersilakan untuk share screen sertifikat secara simbolis penyerahannya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf juga jika pertanyaan-pertanyaan ada yang belum sempat ditanyakan. Tapi Pak Kosmas juga membuka akun media sosial Pak ya, untuk mahasiswa yang bertanya bisa langsung ke Pak Kosmas. Atau biasa saya sering aktif di Clubhouse nih sama Pak Kosmas, mantengin sama Mas saya juga. Jangan lupa follow dong. Ya, kan? Iya Pak, jangan lupa follow. Iya, terima kasih banyak ya sertifikatnya. Ya. Oke, kita sesi foto bersama dulu. Pak Kosmas dengan sertifikatnya apa sudah didokumentasi? Ya. Oke, selanjutnya sesi foto seluruh peserta dan Pak Kosmas ya. Jadi kepada para peserta diharapkan untuk bisa, oh ini sepertinya belum tadi Pak yang sertifikat. Ya. Kita foto bersama dengan sertifikat 1, 2, 3. Ya, sertifikat dicukupkan. Selanjutnya foto bersama dengan Pak Kosmas dan seluruh peserta. Ya, silakan para peserta bisa on cam. Kita foto bersama. Ini slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Selanjutnya yang kedua. Ini maaf saya soalnya harus multitasking ini sebagai moderator dan juga dokumentasi. Nggak apa-apa. Oke, sudah cukup. Iya. Terima kasih Bapak dengan sesi dokumentasi kita. Maka sayang sekali harus berpisah nih Pak. Semoga kedepannya pandemi berakhir dan bisa berkolaborasi bersama dengan Bapak Kosmas Ghazali. Sama-sama. Jangan lupa vaksin. Siap Pak. Bawa semua orang tua kalian semua vaksin. Kita harus berjuang karena vaksin itu adalah membela negara ya. Dengan kita sehat, tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, kita bisa membangun bangsa ini. Oke? Iya, benar. Terima kasih Bapak. Selamat siang, salam sejahtera, semoga sukses selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore juga. Ya, terima kasih kepada Pak Kosmas. Saya live ya. Iya, terima kasih Bapak. Telah berakhir juga materi kedua pada acara partisi perbincangan interior profesi dengan judul Getting Ready for Recruitment and Interior Profession as Fresh Graduates. Nah, selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu juga,